Suatu hari yang cerah di istana kekaisaran, tabib istana melaporkan kepada kaisar bahwa Baginda sedang hamil. Kaisar yang berkuasa, Laklamoyan, setelah mendengar kabar ini merasa sedikit putus asa dengan hidup, bergumam, "Omong kosong, bagaimana mungkin saya seorang pria?" Suatu hari yang cerah di istana kekaisaran, tabib istana melaporkan kepada kaisar bahwa Baginda sedang hamil. Kaisar yang berkuasa, Laklamoyan, setelah mendengar kabar ini merasa sedikit putus asa dengan hidup, bergumam, "Omong kosong, bagaimana mungkin saya seorang pria bisa hamil? Bisa hamil." Begitu selesai bicara, kaisar ini tiba-tiba muntah-muntah. Melihat itu, seorang kasim di sampingnya buru-buru berkata, "Yang mulia Kaisar Laklam, redakan amarah Baginda, hati-hati bahaya bagi energi janin Baginda." Laklamoyan yang tak bisa menahan amarahnya, langsung memerintahkan orang untuk menyeret kasim itu keluar. Begitu selesai bicara, kaisar ini tiba-tiba muntah-muntah. Melihat itu, seorang kasim di sampingnya buru-buru berkata, "Yang mulia Kaisar Laklam, redakan amarah Baginda, hati-hati bahaya bagi energi janin Baginda." Laklamoyan yang tak bisa menahan amarahnya, langsung memerintahkan orang untuk menyeret kasim itu keluar. Dia berpikir dalam hati, kedua tabib istana ini adalah tabib senior di Akademi Tabib Kekaisaran, keahlian medis mereka pasti tidak salah. Dia berpikir dalam hati, kedua tabib istana ini adalah tabib senior di Akademi Tabib Kekaisaran, keahlian medis mereka pasti tidak salah. Tapi saya adalah penguasa negara yang bermartabat, jika orang lain tahu saya hamil, apa kata dunia? Berpikir begitu, kaisar memerintahkan kedua tabib istana untuk menyiapkan obat, ingin menyingkirkan bencana di perutnya ini. Tapi saya adalah penguasa negara yang bermartabat, jika orang lain tahu saya hamil, apa kata dunia? Berpikir begitu, kaisar memerintahkan kedua tabib istana untuk menyiapkan obat, ingin menyingkirkan bencana di perutnya ini. Dan dengan dingin memperingatkan, "Jangan sampai ada yang tahu kejadian hari ini, atau saya akan memenggal kepala kalian." Dan dengan dingin memperingatkan, "Jangan sampai ada yang tahu kejadian hari ini, atau saya akan memenggal kepala kalian." Kedua tabib istana gemetar menyembah, serempak berkata, "Hamba akan patuh." Tepat pada saat ini, di atas atap tiba-tiba, kedua tabib istana gemetar menyembah, serempak berkata, "Hamba akan patuh." Tepat pada saat ini, di atas atap tiba-tiba, terdengar suara keras. Seorang wanita langsung dari. Terdengar suara keras. Seorang wanita langsung dari atas atap jatuh dengan suara gedebuk, tepat mengenai. Atas atap jatuh dengan suara gedebuk, tepat mengenai posisi kaisar. Gadis itu berteriak. Posisi kaisar. Gadis itu berteriak, "Aduh, sakit sekali ini. Aduh, sakit sekali ini." Di mana? Dia melihat orang di depannya. Di mana? Dia melihat orang di depannya. Dan sangat terkejut. Dan sangat terkejut. Tapi dengan cepat, dia dilempar ke tanah oleh Laklamoyan. Tapi dengan cepat, dia dilempar ke tanah oleh Laklamoyan. "Kamu pelayan istana dari istana mana? Berani-beraninya bersembunyi di atap untuk membunuh saya. Kamu pelayan istana dari istana mana? Berani-beraninya bersembunyi di atap untuk membunuh saya." Meskipun belum mengerti apa yang terjadi, gadis itu memutuskan untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Dia buru-buru bersujud dan berkata, "Kaisar, mohon ampuni nyawa hamba. Hamba tidak berani membunuh Baginda. Hamba hanya menuruti perintah untuk menyapu daun-daun kering di atap. Pasti orang-orang yang merenovasi istana Chaoyang mengurangi bahan baku. Jika itu gentang berlapis kaca, hamba tidak akan jatuh dari atap dan mengganggu Baginda." Pada saat ini, perut kaisar sedikit sakit. Meskipun belum mengerti apa yang terjadi, gadis itu memutuskan untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Dia buru-buru bersujud dan berkata, "Kaisar, mohon ampuni nyawa hamba. Hamba tidak berani membunuh Baginda. Hamba hanya menuruti perintah untuk menyapu daun-daun kering di atap. Pasti orang-orang yang merenovasi istana Chaoyang mengurangi bahan baku. Jika itu gentang berlapis kaca, hamba tidak akan jatuh dari atap dan mengganggu Baginda." Pada saat ini, perut kaisar sedikit sakit. Pelayan istana ini tadi jatuh tepat mengenai perutnya. Jangan-jangan saya akan melahirkan.
Pelayan istana ini tadi jatuh tepat mengenai perutnya. Jangan-jangan saya akan melahirkan. Minggir, kata kaisar sambil berjalan ke arah sang protagonis wanita. Minggir, kata kaisar sambil berjalan ke arah sang protagonis wanita. Saat itu, sang protagonis wanita sudah ketakutan setengah mati. Mata Phoenix, ada tahi lalat merah di sudut mata. Bukankah ini tokoh utama pria dalam novel Tiran Menggigit Telingaku Setiap Malam? Kenapa aku jadi transmigrasi? Saat itu, sang protagonis wanita sudah ketakutan setengah mati. Mata Phoenix, ada tahi lalat merah di sudut mata. Bukankah ini tokoh utama pria dalam novel Tiran Menggigit Telingaku Setiap Malam? Kenapa aku jadi transmigrasi? Saat ini, kedua tabib istana di samping berbisik, menurutmu, kaisar jelas seorang pria, bagaimana bisa hamil? Kita sudah belajar kedokteran bertahun-tahun, kapan pernah melihat resep obat aborsi untuk pria? Pelankan suaramu sedikit, jangan sampai pelayan istana itu dengar. Namun, sang protagonis wanita yang pendengarannya tajam sudah mendengar semuanya dengan jelas. Kedua tabib istana di samping berbisik, menurutmu, kaisar jelas seorang pria, bagaimana bisa hamil? Kita sudah belajar kedokteran bertahun-tahun, kapan pernah melihat resep obat aborsi untuk pria? Pelankan suaramu sedikit, jangan sampai pelayan istana itu dengar. Namun, sang protagonis wanita yang pendengarannya tajam sudah mendengar semuanya dengan jelas. Dalam naskah aslinya, protagonis pria Lak Lamoyen sangat kejam dan tak segan menggunakan segala cara. Namun, orang seperti dia rela menjadi penjilat kaki kutu cam. Yang penting adalah dia bahkan menjilat kakinya dengan cara yang sangat tidak bisa diterima. Bahkan saat wanita itu dan protagonis pria kedua selingkuh, dan wanita itu memiliki anak, dia tetap ingin merebut anak itu untuk diasuh. Dalam naskah aslinya, protagonis pria Lak Lamoyen sangat kejam dan tak segan menggunakan segala cara. Namun, orang seperti dia rela menjadi penjilat kaki kutu cam. Yang penting adalah dia bahkan menjilat kakinya dengan cara yang sangat tidak bisa diterima. Bahkan saat wanita itu dan protagonis pria kedua selingkuh, dan wanita itu memiliki anak, dia tetap ingin merebut anak itu untuk diasuh. Melihat dia sangat menyukai anak, aku lalu menulis cerita pendek 500 kata di bagian komentar tentang si Tiran yang hamil lalu transmigrasi. Jangan-jangan karena cerita pendek itu aku jadi transmigrasi. Melihat dia sangat menyukai anak, aku lalu menulis cerita pendek 500 kata di bagian komentar tentang si Tiran yang hamil lalu transmigrasi. Jangan-jangan karena cerita pendek itu aku jadi transmigrasi. Kenapa begitu transmigrasi langsung menimpa si Tiran? Meskipun tadi sudah berhasil menghadapinya, tapi si Tiran pasti tidak akan mudah melepaskanku. Sesaat kemudian, Lak Lamoyen selesai buang air, dan dengan tenang mengelus perutnya. Hanya sakit perut saja, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berpikir begitu, dia lalu meminta tabib. Kenapa begitu transmigrasi langsung menimpa si Tiran? Meskipun tadi sudah berhasil menghadapinya, tapi si Tiran pasti tidak akan mudah melepaskanku. Sesaat kemudian, Lak Lamoyen selesai buang air, dan dengan tenang mengelus perutnya. Hanya sakit perut saja, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berpikir begitu, dia lalu meminta tabib ke istana untuk memeriksa denyut nadinya sekali lagi. Istana untuk memeriksa denyut nadinya sekali lagi. Setelah memeriksa denyut nadi, tabib istana melotot dan berkata, "Kaisar, janin kekaisaran Baginda sudah tiada." Wajah Lak Lamoyen langsung membiru, bafuk muram. Dia mendengus dingin, berkata, "Dukun gadungan, bafuk, lu cuti pakaian mereka, bawa mereka ke 4 pavilion untuk dijadikan makanan kuda." Setelah memeriksa denyut nadi, tabib istana melotot dan berkata, "Kaisar, janin kekaisaran Baginda sudah tiada." Wajah Lak Lamoyen langsung membiru, bafuk muram. Dia mendengus dingin, berkata, "Dukun gadungan, bafuk, lu cuti pakaian mereka, bawa mereka ke 4 pavilion untuk dijadikan makanan kuda." Kedua tabib istana segera diseret pergi, mulut mereka tak henti-hentinya berteriak, "Kaisar, Kaisar, Kaisar. Hamba mengakui kesalahan, mohon Kaisar tunjukkan belas kasihan." Kedua tabib istana segera diseret pergi, mulut mereka tak henti-hentinya berteriak, "Kaisar, Kaisar, Kaisar."
Hamba mengakui kesalahan, mohon Kaisar tunjukkan belas kasihan. Apa kamu mengenal pelayan istana itu? Tanya Latlam Uyen kepada Kasim. Hamba lapor Kaisar, dia adalah pelayan istana pembersih di hadapan Baginda dari Departemen Pelayan Istana. Namanya sepertinya Nin Tiu Tiu. Hari ini memang dia yang bertugas menyapu daun-daun kering di atap. Latlam Uyen melihat lubang besar di atap, berpikir dalam hati, dipukul olehnya sekali, tubuhku langsung pulih normal. Apa kamu mengenal pelayan istana itu? Tanya Latlam Uyen kepada Kasim. Hamba lapor Kaisar, dia adalah pelayan istana pembersih di hadapan Baginda dari Departemen Pelayan Istana. Namanya sepertinya Nin Tiu Tiu. Hari ini memang dia yang bertugas menyapu daun-daun kering di atap. Latlam Uyen melihat lubang besar di atap, berpikir dalam hati, dipukul olehnya sekali, tubuhku langsung pulih normal. Menindak sesuai hukum. Perbaiki istana Caoyang. Perintahkan pelayan untuk memukul mati Kasim pengawas, hukum 50 cambukan, potong gaji 1 tahun. Biarkan itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Menindak sesuai hukum. Perbaiki istana Caoyang. Perintahkan pelayan untuk memukul mati Kasim pengawas, hukum 50 cambukan, potong gaji 1 tahun. Biarkan itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Latlam Uyen melirik Nin Tiu Tiu. Latlam Uyen melirik Nin Tiu Tiu. Saat itu, dia sudah ketakutan sampai gemetar. Mengira kali ini dia pasti akan mati. Saat itu, dia sudah ketakutan sampai gemetar. Mengira kali ini dia pasti akan mati. Siapa sangka si tiran malah membiarkannya kembali. Siapa sangka si tiran malah membiarkannya kembali. Mendengar itu, Nin Tiu Tiu buru-buru bersujud berterima kasih. Mendengar itu, Nin Tiu Tiu buru-buru bersujud berterima kasih. Setelah itu, dia segera meninggalkan tempat mengerikan ini. Setelah itu, dia segera meninggalkan tempat mengerikan ini. Dia membiarkanku, jangan-jangan si tiran bodoh ini setelah hamil jati berubah drastis. Sementara itu, Latlam Uyen mendengar pikiran Nin Tiu Tiu. Dia membiarkanku, jangan-jangan si tiran bodoh ini setelah hamil jati berubah drastis. Sementara itu, Latlam Uyen mendengar pikiran Nin Tiu Tiu. Dia langsung berteriak keras. Siapa yang berani mengatakan saya tiran? Dia langsung berteriak keras. Siapa yang berani mengatakan saya tiran? Kasim Bafuk melihat ke kiri dan ke kanan lalu berkata, Kaisar, di sini hanya ada Baginda dan hamba. Mendengar perkataan Bafuk, Latlam Uyen berpikir dalam hati. Tadi sepertinya ada yang berbicara di telingaku. Kasim Bafuk melihat ke kiri dan ke kanan lalu berkata, Kaisar, di sini hanya ada Baginda dan hamba. Mendengar perkataan Bafuk, Latlam Uyen berpikir dalam hati. Tadi sepertinya ada yang berbicara di telingaku. Bagaimana orang itu tahu kalau saya memelihara elang gurun? Latar beralih ke. Bagaimana orang itu tahu kalau saya memelihara elang gurun? Latar beralih ke. Departemen Pelayan Istana, malam itu. Departemen Pelayan Istana, malam itu. Nin Tiu Tiu berbaring di tempat tidur, tak bisa menahan diri untuk berpikir. Pasti cuma mimpi, begitu bangun pasti baik-baik saja. Begitu Nin Tiu Tiu memejamkan mata, sebuah suara langsung membuatnya tersentak. Selamat, kamu telah menjadi inang baru sistem transmigrasi buku. Nin Tiu Tiu berbaring di tempat tidur, tak bisa menahan diri untuk berpikir. Pasti cuma mimpi, begitu bangun pasti baik-baik saja. Begitu Nin Tiu Tiu memejamkan mata, sebuah suara langsung membuatnya tersentak. Selamat, kamu telah menjadi inang baru sistem transmigrasi buku. Nin Tiu Tiu saat itu sudah ditarik ke dalam ruang sistem. Ini di mana? Konten di atas adalah novel yang baru saja kubaca. Nin Tiu Tiu saat itu sudah ditarik ke dalam ruang sistem. Ini di mana? Konten di atas adalah novel yang baru saja kubaca. Saat sedang berpikir, seorang gadis kecil berpakaian kuno tiba-tiba muncul. Halo, Inang? Saya adalah sistem Tiutet transmigrasi buku 007. Nanti kamu bisa panggil saya Tiutit saja. Sistem transmigrasi buku, aku benar-benar transmigrasi. Saat sedang berpikir, seorang gadis kecil berpakaian kuno tiba-tiba muncul. Halo, Inang, saya adalah sistem Tiutet transmigrasi buku 007. Nanti kamu bisa panggil saya Tiutit saja. Sistem transmigrasi buku, aku benar-benar transmigrasi. Jadi kamu adalah panduanku.
Tanya Nini Tiu Tiu dengan curiga. Tiu Dat dengan santai berkata, bisa dibilang begitu, Inang. Jika ingin kembali ke dunia asalmu, kamu harus menyelesaikan berbagai misi utama yang diberikan sistem. Berdasarkan alur cerita dalam buku, kamu bisa kembali jika sudah menyelesaikan 100% misi utama. Jadi kamu adalah panduanku, tanya Nini Tiu Tiu dengan curiga. Tiu Dat dengan santai berkata, bisa dibilang begitu, Inang. Jika ingin kembali ke dunia asalmu, kamu harus menyelesaikan berbagai misi utama yang diberikan sistem. Berdasarkan alur cerita dalam buku, kamu bisa kembali jika sudah menyelesaikan 100% misi utama. Kamu bisa melihat kembali alur cerita dalam buku kapan saja, di mana saja. Tombol jeda di bawah bisa menghentikan waktu di dunia buku ini. Kecuali Inang, semua hal akan berhenti beroperasi. Kamu bisa melihat kembali alur cerita dalam buku kapan saja, di mana saja. Tombol jeda di bawah bisa menghentikan waktu di dunia buku ini. Kecuali Inang, semua hal akan berhenti beroperasi. Semakin banyak misi yang diselesaikan, semakin banyak fungsi yang akan terbuka. Inang, apa kamu sudah siap menerima misi? Semakin banyak misi yang diselesaikan, semakin banyak fungsi yang akan terbuka. Inang, apa kamu sudah siap menerima misi? Nini Tiu Tiu merasa, cepat atau lambat pasti harus melakukannya. 1 hari lebih cepat menyelesaikan misi berarti 1 hari lebih cepat pulang ke rumah. Oleh karena itu, dia setuju untuk menerima. Sistem segera memberinya misi. Saat si tiran sedang sadar, remas dadanya. Jika berhasil, persentase penyelesaian misi bertambah 1%. Jika gagal, nilai kuliah berkurang 10%. Jika HP turun hingga 0%, Nini Tiu Tiu akan mati. Begitu mendengarnya, Tiu Tiu langsung merasa. Nini Tiu Tiu merasa, cepat atau lambat pasti harus melakukannya. 1 hari lebih cepat menyelesaikan misi berarti 1 hari lebih cepat pulang ke rumah. Oleh karena itu, dia setuju untuk menerima. Sistem segera memberinya misi. Saat si tiran sedang sadar, remas dadanya. Jika berhasil, persentase penyelesaian misi bertambah 1%. Jika gagal, nilai kuliah berkurang 10%. Jika HP turun hingga 0%, Nini Tiu Tiu akan mati. Begitu mendengarnya, Tiu Tiu langsung merasa. Misi ini terlalu konyol. Di Istana Chaoyang saat ini. Misi ini terlalu konyol. Di Istana Chaoyang saat ini. Lak Lam Huyen sudah tidur. Lak Lam Huyen sudah tidur. Oleh karena itu, Tiu Tiu juga merangkak ke bawah ranjangnya, tidur sampai ngiler. Untungnya berhasil bangun tepat waktu. Siang hari, dia menyelinap masuk saat tidak ada siapa-siapa, bersembunyi di bawah ranjang, menunggu dia tidur baru akan keluar. Tak disangka malah ketiduran. Oleh karena itu, Tiu Tiu juga merangkak ke bawah ranjangnya, tidur sampai ngiler. Untungnya berhasil bangun tepat waktu. Siang hari, dia menyelinap masuk saat tidak ada siapa-siapa, bersembunyi di bawah ranjang, menunggu dia tidur baru akan keluar. Tak disangka malah ketiduran. Memikirkan ini, dia diam-diam merangkak keluar, mengangkat kepala dan melihat. Lak Lam Huyen sudah tidur pulas. Dia berpikir dalam hati, waktunya sudah tiba. Memikirkan ini, dia diam-diam merangkak keluar, mengangkat kepala dan melihat. Lak Lam Huyen sudah tidur pulas. Dia berpikir dalam hati, waktunya sudah tiba. Melihat dia tidur pula seperti mati, dia menepuk-nepuk bahunya untuk membangunkannya. Kaisar, sudah waktunya bangun untuk buang air kecil. Dia teringat sistem mengingatkannya bahwa dia harus meremas dada si tiran saat dia sadar. Melihat dia tidur pula seperti mati, dia menepuk-nepuk bahunya untuk membangunkannya. Kaisar, sudah waktunya bangun untuk buang air kecil. Dia teringat sistem mengingatkannya bahwa dia harus meremas dada si tiran saat dia sadar. Begitu melihat Lak Lam Huyen membuka mata. Ia langsung meraih kedua sisi dada Kaisar, meremas-remas dengan kuat seolah belum pernah meremas sebelumnya. Siapa yang berani lancang? Lak Lam Huyen tiba-tiba bangkit, mencekik leher Nin Tiu Tiu. Ia langsung meraih kedua sisi dada Kaisar, meremas-remas dengan kuat seolah belum pernah meremas sebelumnya. Siapa yang berani lancang? Lak Lam Huyen tiba-tiba bangkit, mencekik leher Nin Tiu Tiu. Ia dicekik hingga matanya memutih. Pikiran dalam hati.
Si kaisar anjing ini kok cepat banget reaksinya? Ia dicekik hingga matanya memutih. Pikiran dalam hati. Si kaisar anjing ini kok cepat banget reaksinya? Mendengar pikirannya. Laklam Oyen berpikir dalam hati. Suara ini milik pelayan istana Nin Tiu Tiu. Kemarin juga begitu. Laklam Oyen berpikir dalam hati. Suara ini milik pelayan istana Nin Tiu Tiu. Kemarin juga begitu. Nin Tiu Tiu cepat-cepat masuk ke ruang sistem, menekan tombol jeda. Seketika semua yang ada di sekitarnya. Nin Tiu Tiu cepat-cepat masuk ke ruang sistem, menekan tombol jeda. Seketika semua yang ada di sekitarnya. Nin Tiu Tiu pun segera menghentikan gerakannya. Tangan Laklam Oyen yang hendak menarik kerudungnya juga terhenti. Oleh karena itu, Nin Tiu Tiu melepaskan diri dari tangannya, batuk-batuk sebentar lalu berkata, "Seorang pria gagah perkasa seperti Anda, kenapa begitu picik? Saya meremas Anda sekalipun tidak akan membuat Anda hamil." Pikiran dalam hati. Kayaknya dia beneran hamil, deh. Tangan Laklam Oyen yang hendak menarik kerudungnya juga terhenti. Oleh karena itu, Nin Tiu Tiu melepaskan diri dari tangannya, batuk-batuk sebentar lalu berkata, "Seorang pria gagah perkasa seperti Anda, kenapa begitu picik? Saya meremas Anda sekalipun tidak akan membuat Anda hamil." Pikiran dalam hati. Kayaknya dia beneran hamil, deh. Setelah berkata demikian, ia pun diam-diam pergi. Pikiran dalam hati. Tidur nyenyak, pahlawan utama Santa Maria. Setelah itu ia kembali. Setelah berkata demikian, ia pun diam-diam pergi. Pikiran dalam hati. Tidur nyenyak, pahlawan utama Santa Maria. Setelah itu ia kembali ke biro pelayan istana, duduk di ranjang, menghela napas. Panjang, ting dong, panjang, ting dong. Tiudet, selamat Inang telah menyelesaikan tugas meremas dada tiran. Nin Tiu Tiu dengan wajah kesal. Bisa kamu beritahu aku, tugas meremas dada tiran ini sebenarnya ada hubungannya dengan alur cerita utama tidak? Tiudet, selamat Inang telah menyelesaikan tugas meremas dada tiran. Nin Tiu Tiu dengan wajah kesal. Bisa kamu beritahu aku, tugas meremas dada tiran ini sebenarnya ada hubungannya dengan alur cerita utama tidak? Tiudet, aku juga tidak tahu. Semua tugas didistribusikan secara otomatis oleh sistem. Saat ini tugas telah selesai. Kecepatan progres alur cerita utama mencapai 1%. Sistem telah ditingkatkan. Nin Tiu Tiu bertanya dengan bingung. Sistem ditingkatkan? Tiudet, aku juga tidak tahu. Semua tugas didistribusikan secara otomatis oleh sistem. Saat ini tugas telah selesai. Kecepatan progres alur cerita utama mencapai 1%. Sistem telah ditingkatkan. Nin Tiu Tiu bertanya dengan bingung. Sistem ditingkatkan? Itu artinya tombol kembali sudah diaktifkan. Jika menekannya, alur cerita akan kembali ke 3 menit sebelum Inang terjebak di jalan buntu. Itu bisa membantu Inang memulai dari awal lagi. Nin Tiu Tiu menggaruk kepala, berpikir, meskipun hanya 3 menit, tapi kedengarannya bagus. Itu artinya tombol kembali sudah diaktifkan. Jika menekannya, alur cerita akan kembali ke 3 menit sebelum Inang terjebak di jalan buntu. Itu bisa membantu Inang memulai dari awal lagi. Nin Tiu Tiu menggaruk kepala, berpikir, meskipun hanya 3 menit, tapi kedengarannya bagus. Setelah itu, ia menekan tombol lanjutkan agar waktu kembali normal. Pikiran dalam hati, jika si tiran melihat orang di depannya tiba-tiba menghilang, kira-kira dia akan berekspresi seperti apa? Ya, pikiran dalam hati, jika si tiran melihat orang di depannya tiba-tiba menghilang, kira-kira dia akan berekspresi seperti apa? Ya, pikiran dalam hati, membayangkannya saja sudah lucu. Setelah berpikir begitu, ia pun bergulung dalam selimut dan tidur nyenyak. Pikiran dalam hati, membayangkannya saja sudah lucu. Setelah berpikir begitu, ia pun bergulung dalam selimut dan tidur nyenyak. Sementara itu, di istana Chaoyang, saat waktu berlanjut, Laklam Oyen memaki, "Kamu sungguh berani." Sementara itu, di istana Chaoyang, saat waktu berlanjut, Laklam Oyen memaki,
kamu sungguh berani. Namun, sebelum kata-katanya selesai, ia terdiam beberapa detik. Pikiran dalam hati. Apa tadi itu hanya mimpi? Tapi kenapa dada terasa sakit sekali? Pikiran dalam hati. Apa tadi itu hanya mimpi? Tapi kenapa dada terasa sakit sekali? Pikiran dalam hati. Bahkan dicubit sampai berdarah. Pikiran dalam hati. Bahkan dicubit sampai berdarah. Pikiran dalam hati, ini sama sekali bukan mimpi. Nin Ciu Ciu benar-benar ada di sini tadi. Tapi bagaimana ia bisa melewati penjagaan ketat para pengawal di luar? Lalu, kenapa ia tidak membuka mulut tapi saya bisa mendengar suaranya? Ia dengan marah mencengkeram selimut. Saya pasti. Pikiran dalam hati, ini sama sekali bukan mimpi. Nin Ciu Ciu benar-benar ada di sini tadi. Tapi bagaimana ia bisa melewati penjagaan ketat para pengawal di luar? Lalu, kenapa ia tidak membuka mulut tapi saya bisa mendengar suaranya? Ia dengan marah mencengkeram selimut. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, pintu kamar Nin Ciu Ciu sudah didobrak terbuka. Kasim Tamfuk. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, pintu kamar Nin Ciu Ciu sudah didobrak terbuka. Kasim Tamfuk memimpin 2 orang pengawal untuk menangkap Nin Ciu Ciu. Melemparkannya ke depan Lak Lam Oyen. Menghadapi wajah dingin Lak Lam Oyen, Nin Ciu Ciu berpikir dalam hati. Tombol kembali hanya bisa kembali ke 3 menit yang lalu, tidak mungkin bisa kembali ke tadi malam. Hanya bisa menggertakkan Jiji dan berbohong padanya. Melemparkannya ke depan Lak Lam Oyen. Menghadapi wajah dingin Lak Lam Oyen, Nin Ciu Ciu berpikir dalam hati. Tombol kembali hanya bisa kembali ke 3 menit yang lalu, tidak mungkin bisa kembali ke tadi malam. Hanya bisa menggertakkan Jiji dan berbohong padanya. Lak Lam Oyen memerintahkan, angkat kepalamu dan lihat saya. Nin Ciu Ciu mengangkat kepalanya, di wajahnya terlihat ekspresi lemah, menyedihkan, dan kecil. Lak Lam Oyen berpikir dalam hati, aktingnya lumayan meyakinkan, tapi saya tidak mudah tertipu begitu saja, sayang. Ia berkata, tadi malam, apa yang kamu lakukan menyelinap ke kamar tidur saya? Nin Ciu Ciu segera berpura-pura bodoh. Hamba tidak mengerti apa yang Kaisar katakan. Tadi malam hamba sudah tidur sangat awal, Yang Mulia. Nin Ciu Ciu mengangkat kepalanya, di wajahnya terlihat ekspresi lemah, menyedihkan, dan kecil. Lak Lam Oyen berpikir dalam hati, aktingnya lumayan meyakinkan, tapi saya tidak mudah tertipu begitu saja, sayang. Ia berkata, tadi malam, apa yang kamu lakukan menyelinap ke kamar tidur saya? Nin Ciu Ciu segera berpura-pura bodoh. Hamba tidak mengerti apa yang Kaisar katakan. Tadi malam hamba sudah tidur sangat awal, Yang Mulia. Setelah berkata demikian, ia berpikir dalam hati. Orang ini jangan-jangan sakit, ya? Kamu pikir aku akan mengakui kalau tadi malam aku yang meremas dadamu? Setelah berkata demikian, ia berpikir dalam hati. Orang ini jangan-jangan sakit, ya? Kamu pikir aku akan mengakui kalau tadi malam aku yang meremas dadamu? Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua pikiran dalam benaknya terdengar oleh sitiran ini. Wajahnya seketika menjadi hitam seperti dasar panci. Mulutnya tadi jelas tidak bergerak. Jangan-jangan ini ilmu bicara perut dari wilayah barat? Tidak mungkin. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua pikiran dalam benaknya terdengar oleh sitiran ini. Wajahnya seketika menjadi hitam seperti dasar panci. Mulutnya tadi jelas tidak bergerak. Jangan-jangan ini ilmu bicara perut dari wilayah barat? Tidak mungkin. Tamfuk tidak bereaksi apapun. Pikiran dalam hati. Suara itu sepertinya muncul di kepala saya. Jangan-jangan saya bisa mendengar pikirannya. Tamfuk tidak bereaksi apapun. Pikiran dalam hati. Suara itu sepertinya muncul di kepala saya. Jangan-jangan saya bisa mendengar pikirannya. Ketika saya diserang, saya sudah mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Ia berkata, kalau begitu, katakan pada saya, apa ini? Lak Lam Oyen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Nin Ciu Ciu dan mengangkatnya. Di sana memang terdapat bekas. Ketika saya diserang,
saya sudah mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Ia berkata, "Kalau begitu, katakan pada saya, apa ini?" Lak Lam Uyen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Nin Ciu Ciu dan mengangkatnya. Di sana memang terdapat bekas. Nin Ciu Ciu berkata dengan gemetar, "Kaisar, sungguh bukan hamba. Hamba seperti ini karena hamba tergores cabang pohon kering, Yang Mulia." Nin Ciu Ciu berkata dengan gemetar, "Kaisar, sungguh bukan hamba. Hamba seperti ini karena hamba tergores cabang pohon kering, Yang Mulia." Mendengar itu, Lak Lam Uyen dengan kasar mendorongnya jatuh ke tanah, berteriak keras, "Tidak akan jera sebelum melihat akibatnya. Pengawal, pukul 100 kali dengan tongkat." Nin Ciu Ciu segera diseret pergi oleh para pengawal, merasa bahwa kata-katanya tadi tidak bisa menipu kaisar. Mendengar itu, Lak Lam Uyen dengan kasar mendorongnya jatuh ke tanah, berteriak keras, "Tidak akan jera sebelum melihat akibatnya. Pengawal, pukul 100 kali dengan tongkat." Nin Ciu Ciu segera diseret pergi oleh para pengawal, merasa bahwa kata-katanya tadi tidak bisa menipu kaisar. Ia masuk ke dalam sistem, menekan tombol kembali ke 3 menit yang lalu. Ia masuk ke dalam sistem, menekan tombol kembali ke 3 menit yang lalu. Pertanyaan dari 3 menit yang lalu terulang kembali. Kali ini ia memikirkan alasan lain. "Kaisar, mohon ampuni hamba. 3 hari yang lalu, saat hamba membersihkan, entah mengapa hamba tertidur. Saat bangun, hari sudah gelap gulita, hamba hanya ingin pergi diam-diam, namun hamba melihat kaisar tidak memakai selimut." Pertanyaan dari 3 menit yang lalu terulang kembali. Kali ini ia memikirkan alasan lain. "Kaisar, mohon ampuni hamba. 3 hari yang lalu, saat hamba membersihkan, entah mengapa hamba tertidur. Saat bangun, hari sudah gelap gulita, hamba hanya ingin pergi diam-diam, namun hamba melihat kaisar tidak memakai selimut. Khawatir kaisar kedinginan, hamba bermaksud menyelimuti Anda. Tak disangka karena gelap, saat meraba-raba, hamba malah mengagetkan Anda. Khawatir kaisar kedinginan, hamba bermaksud menyelimuti Anda. Tak disangka karena gelap, saat meraba-raba, hamba malah mengagetkan Anda. Begitu ya, berarti saya harus berterima kasih padamu." "Tidak perlu, tidak perlu." "Ini, begitu ya, berarti saya harus berterima kasih padamu." "Tidak perlu, tidak perlu. Ini adalah kewajiban hamba." Lak Lam Uyen setelah mendengarnya langsung menggebrak meja. "Adalah kewajiban hamba." Lak Lam Uyen setelah mendengarnya langsung menggebrak meja. Sekali gebrak, cangkir tehnya terguling. Sekali gebrak, cangkir tehnya terguling. "Kamu benar-benar mengira saya bodoh?" Nin Ciu Ciu cemberut, berpikir dalam hati. Ternyata memang begitu. Lak Lam Uyen menggeram. "Kamu benar-benar mengira saya bodoh?" Nin Ciu Ciu cemberut, berpikir dalam hati. Ternyata memang begitu. Lak Lam Uyen menggeram. "Ini sudah kali keberapa kamu berani lancang di hadapan saya? Tam Fuk, ambil tongkat hukuman ke sini." "Ini sudah kali keberapa kamu berani lancang di hadapan saya? Tam Fuk, ambil tongkat hukuman ke sini." Pikiran dalam hati. Dipukul di mulut, Kasim Tam Fuk seolah sudah siap sejak awal, segera mengambil sebatang tongkat hukuman yang besar dan tebal. Pukulan-pukulan itu beradu di telapak tangan. Lak Lam Uyen menunjukkan ekspresi puas. Pikiran dalam hati. Dipukul di mulut, Kasim Tam Fuk seolah sudah siap sejak awal, segera mengambil sebatang tongkat hukuman yang besar dan tebal. Pukulan-pukulan itu beradu di telapak tangan. Lak Lam Uyen menunjukkan ekspresi puas. "Akan saya lihat, mulutmu yang keras atau tongkat saya yang lebih keras? Akan saya lihat, mulutmu yang keras atau tongkat saya yang lebih keras?" Berpikir begitu, ia dengan puas duduk di kursi. Tak lama kemudian, pantatnya tiba-tiba terasa nyeri. Berpikir begitu, ia dengan puas duduk di kursi. Tak lama kemudian, pantatnya tiba-tiba terasa nyeri. Dari bawah terdengar suara krak yang tajam, membuatnya terkejut dan meloncat berdiri. Dari bawah terdengar suara krak yang tajam, membuatnya terkejut dan meloncat berdiri. "Kaisar, ada apa dengan Anda?" Kasim Tam Fuk bertanya dengan bingung. Melihat pecahan keramik. "Kaisar, ada apa dengan Anda?" Kasim Tam Fuk bertanya dengan bingung. Melihat pecahan keramik yang berlumuran darah di bawah kursi, ia berteriak ketakutan.
yang berlumuran darah di bawah kursi, ia berteriak ketakutan. Kaisar! Kaisar! Saat ini, pantat Lak Lamoyen sudah berlumuran darah, wajahnya pucat pasi. Kasim Tamfuk dengan wajah pucat pasi, berteriak keras. Pantat Kaisar robek tergores pecahan keramik. Cepat panggil tabib istana. Lak Lamoyen berkata dengan santai. Kamu pelankan sedikit suaramu, tidak akan mati kok. Saat ini, pantat Lak Lamoyen sudah berlumuran darah, wajahnya pucat pasi. Kasim Tamfuk dengan wajah pucat pasi, berteriak keras. Pantat Kaisar robek tergores pecahan keramik. Cepat panggil tabib istana. Lak Lamoyen berkata dengan santai. Kamu pelankan sedikit suaramu, tidak akan mati kok. Mendengar teriakan melengking Kasim, Neni Tiu Tiu tidak bisa menahan tawa. Mendengar teriakan melengking Kasim, Neni Tiu Tiu tidak bisa menahan tawa. Menurutmu itu lucu sekali, ya? Tanya Lak Lamoyen. Menurutmu itu lucu sekali, ya? Tanya Lak Lamoyen. Tiu Tiu langsung pura-pura bodoh, mengadarkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada, yang mulia. Lak Lamoyen mengepalkan tangan dengan marah. Masalah kamu lancang padaku tadi malam belum selesai, sekarang kamu berani menertawakanku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pengawal, seret pelayan istana tak tahu malu ini keluar. Pukuli sampai mati untuk saya. Tiu Tiu langsung pura-pura bodoh, mengadarkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada, yang mulia. Lak Lamoyen mengepalkan tangan dengan marah. Masalah kamu lancang padaku tadi malam belum selesai, sekarang kamu berani menertawakanku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pengawal, seret pelayan istana tak tahu malu ini keluar. Pukuli sampai mati untuk saya. Tiu Tiu terkejut dan tertawa ketakutan. Itu juga tidak boleh. Benar-benar keterlaluan. Dia mengabaikan etika. Berdiri tegak lalu berkata. Tiu Tiu terkejut dan tertawa ketakutan. Itu juga tidak boleh. Benar-benar keterlaluan. Dia mengabaikan etika. Berdiri tegak lalu berkata, aku hanya tidak sengaja meremas dadamu satu kali saja. Kamu mau membunuh? Silakan bunuh. Baiklah, aku biarkan kamu meremas balik. Bagaimana? Kita anggap impas, ya. Aku hanya tidak sengaja meremas dadamu satu kali saja. Kamu mau membunuh? Silakan bunuh. Baiklah, aku biarkan kamu meremas balik. Bagaimana? Kita anggap impas, ya. Mendengar kata-kata ini, Lak Lamoyen semakin marah. Mendengar kata-kata ini, Lak Lamoyen semakin marah. Tiu Tiu menekan tombol kembali lagi. Lak Lamoyen brengsek. Tiu Tiu menekan tombol kembali lagi. Lak Lamoyen brengsek. Aku ingin kamu teriris pecahan keramik sampai mati. Selanjutnya adalah adegan di mana Lak Lamoyen terus-menerus teriris pecahan keramik. Tiu Tiu mengarahkannya ke pantat. Hanya dalam setengah jam, pantatnya sudah teriris 10 kali. Neni Tiu Tiu sangat senang tak terkira. Aku ingin kamu teriris pecahan keramik sampai mati. Selanjutnya adalah adegan di mana Lak Lamoyen terus-menerus teriris pecahan keramik. Tiu Tiu mengarahkannya ke pantat. Hanya dalam setengah jam, pantatnya sudah teriris 10 kali. Neni Tiu Tiu sangat senang tak terkira. Dia tertawa terbahak-bahak ke langit. Saat itu, Tiu Det muncul mengingatkan, jika kamu terus-menerus menekan tombol kembali seperti itu, alur cerita tidak akan bisa berlanjut. Kamu mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia asalmu. Dia tertawa terbahak-bahak ke langit. Saat itu, Tiu Det muncul mengingatkan, jika kamu terus-menerus menekan tombol kembali seperti itu, alur cerita tidak akan bisa berlanjut. Kamu mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia asalmu. Baiklah, ini yang terakhir. Setelah Tiu Tiu berkata demikian, dia menekan tombol kembali sekali lagi. Baiklah, ini yang terakhir. Setelah Tiu Tiu berkata demikian, dia menekan tombol kembali sekali lagi. Alur cerita kembali ke adegan Kasim Tamfuk memegang tongkat hukuman di tangan, melihat Lak Lamoyen yang akan. Alur cerita kembali ke adegan Kasim Tamfuk memegang tongkat hukuman di tangan, melihat Lak Lamoyen yang akan. Bersiap untuk duduk. Bersiap untuk duduk. Dia bergegas maju untuk mencegah. Yang mulia Baginda, jangan duduk. Di kursi ada pecahan keramik. Hati-hati terluka. Nin Ciu Ciu tidak menyangka dirinya akan. Nin Ciu Ciu berakting terlalu mendalami, menggunakan kekuatan terlalu besar,
sehingga jubah Lak Lam Uyen tertarik lepas, memperlihatkan sebagian dadanya yang putih mulus. Dia bergegas maju untuk mencegah. Yang mulia Baginda, jangan duduk. Di kursi ada pecahan keramik. Hati-hati terluka. Nin Ciu Ciu tidak menyangka dirinya akan. Nin Ciu Ciu berakting terlalu mendalami, menggunakan kekuatan terlalu besar, sehingga jubah Lak Lam Uyen tertarik lepas, memperlihatkan sebagian dadanya yang putih mulus. Nin Ciu Ciu tercengang. Lak Lam Uyen juga melihat pecahan keramik di bawah kursi. Nin Ciu Ciu tercengang. Lak Lam Uyen juga melihat pecahan keramik di bawah kursi. Jika gadis itu tidak mencegah, saya mungkin sudah duduk. Jika gadis itu tidak mencegah, saya mungkin sudah duduk. Dia melirik Tiu Tiu lagi. Dia melirik Tiu Tiu lagi. Melihat luka di pergelangan kaki gadis itu, dia bertanya dalam hati. Apakah ini luka yang gadis itu dapat saat mencegah saya? Meskipun tidak diucapkan, Lak Lam Uyen langsung memaafkan gadis itu. Melihat luka di pergelangan kaki gadis itu, dia bertanya dalam hati. Apakah ini luka yang gadis itu dapat saat mencegah saya? Meskipun tidak diucapkan, Lak Lam Uyen langsung memaafkan gadis itu. Saat itu, Kasim Tamfok melaporkan bahwa Komandan Pengawal Internal meminta audiensi, ada hal mendesak yang perlu dilaporkan. Lak Lam Uyen segera memerintahkan untuk memanggilnya masuk. Saat itu, Kasim Tamfok melaporkan bahwa Komandan Pengawal Internal meminta audiensi, ada hal mendesak yang perlu dilaporkan. Lak Lam Uyen segera memerintahkan untuk memanggilnya masuk. Mendengar mereka menyebut Komandan Pengawal Internal, Nin Tiu Tiu teringat. Adegan ini sepertinya adalah alur awal cerita. Saat pejabat tinggi itu datang mencarinya, kebetulan papan nama gantung jatuh, menimpanya. Mendengar mereka menyebut Komandan Pengawal Internal, Nin Tiu Tiu teringat. Adegan ini sepertinya adalah alur awal cerita. Saat pejabat tinggi itu datang mencarinya, kebetulan papan nama gantung jatuh, menimpanya. Sampai pingsan. Sementara itu, mendengar pikiran. Sampai pingsan. Sementara itu, mendengar pikiran. Nin Ciu Ciu. Nin Ciu Ciu. Mengetahui bahwa papan nama akan jatuh, Lak Lam Uyen segera menghentikan langkahnya. Mengetahui bahwa papan nama akan jatuh, Lak Lam Uyen segera menghentikan langkahnya. Papan nama besar itu jatuh dari atas. Papan nama besar itu jatuh dari atas. Benar saja, dia berhasil menghindari sebuah musibah. Papan nama sebesar itu menimpa kepala. Kalau tidak mati ya gila. Kasim Tamfok yang menyaksikan adegan ini sangat ketakutan. Buru-buru berlari untuk melihat apakah kaisarnya terluka. Lak Lam Uyen melihat papan nama. Benar saja, dia berhasil menghindari sebuah musibah. Papan nama sebesar itu menimpa kepala. Kalau tidak mati ya gila. Kasim Tamfok yang menyaksikan adegan ini sangat ketakutan. Buru-buru berlari untuk melihat apakah kaisarnya terluka. Lak Lam Uyen melihat papan nama. Gantung itu, berpikir dalam hati, jika tadi saya tidak mundur satu langkah, mungkin kepala saya sudah pecah. Gantung itu, berpikir dalam hati, jika tadi saya tidak mundur satu langkah, mungkin kepala saya sudah pecah. Ada apa ini? Kenapa alur ceritanya berbeda dari buku? Jangan-jangan aku salah baca buku palsu. Sayang sekali kepalanya tidak pecah. Ada apa ini? Kenapa alur ceritanya berbeda dari buku? Jangan-jangan aku salah baca buku palsu. Sayang sekali kepalanya tidak pecah. Mendengar pikiran Nin Tiu Tiu, Lak Lam Uyen segera menoleh menatapnya. Mendengar pikiran Nin Tiu Tiu, Lak Lam Uyen segera menoleh menatapnya. Nin Tiu Tiu tertawa canggung karena merasa bersalah. Yang mulia Baginda, apakah Anda baik-baik saja? Hamba melihatnya sampai ketakutan. Untungnya Yang Mulia terlahir dengan wibawa naga dan phoenix. Karena itu bisa. Cukup, Lak Lam Uyen membentak. Nin Tiu Tiu segera terdiam. Nin Tiu Tiu tertawa canggung karena merasa bersalah. Yang Mulia Baginda, apakah Anda baik-baik saja? Hamba melihatnya sampai ketakutan. Untungnya Yang Mulia terlahir dengan wibawa naga dan phoenix. Karena itu bisa. Cukup, Lak Lam Uyen membentak. Nin Tiu Tiu segera terdiam. Saat itu, dia sangat curiga. Kenapa gadis itu tahu papan nama akan jatuh? Jangan-jangan dia bisa meramalkan masa depan. Berpikir begitu, dia memerintahkan untuk mengirim Nin Tiu Tiu ke gudang pelayan baru untuk kerja paksa. Saat itu, dia sangat curiga.
Kenapa gadis itu tahu papan nama akan jatuh? Jangan-jangan dia bisa meramalkan masa depan. Berpikir begitu, dia memerintahkan untuk mengirim Min Chiu-Tiu ke gudang pelayan baru untuk kerja paksa. Hari belum terang, Lak Lam Wen sudah kembali ke kamar tidurnya untuk berpikir. Suara itu pasti adalah pikiran wanita itu. Kenapa hanya saya yang bisa mendengar pikirannya? Hari belum terang, Lak Lam Wen sudah kembali ke kamar tidurnya untuk berpikir. Suara itu pasti adalah pikiran wanita itu. Kenapa hanya saya yang bisa mendengar pikirannya? Kenapa saya tidak bisa mendengar pikiran orang lain? Gadis itu sebenarnya orang dari mana? Kenapa saya tidak bisa mendengar pikiran orang lain? Gadis itu sebenarnya orang dari mana? Kenapa dia bisa tahu kejadian yang akan datang begitu saja? Kenapa dia bisa tahu kejadian yang akan datang begitu saja? Lak Lam Uyen terus berpikir tanpa henti dari malam itu hingga keesokan paginya setelah selesai audiensi. Lak Lam Uyen terus berpikir tanpa henti dari malam itu hingga keesokan paginya setelah selesai audiensi. Setelah selesai audiensi, dia segera ingin pergi ke gudang pelayan baru. Setelah selesai audiensi, dia segera ingin pergi ke gudang pelayan baru. Saat itu di gudang pelayan baru, Nin Tiu-Tiu sambil menutup hidung dengan tangan, mengerutkan kening. Bau amis darah terlalu menyengat. Memang benar, ini adalah tempat paling gelap di istana. Saat sedang berpikir, sebuah tangan gemuk terulur bertanya, "Orang baru, ya? Tahu aturan di sini tidak?" Saat itu di gudang pelayan baru, Nin Tiu-Tiu sambil menutup hidung dengan tangan, mengerutkan kening. Bau amis darah terlalu menyengat. Memang benar, ini adalah tempat paling gelap di istana. Saat sedang berpikir, sebuah tangan gemuk terulur bertanya, "Orang baru, ya? Tahu aturan di sini tidak?" Yang berbicara adalah seorang pengawas pelayan di gudang pelayan baru, seluruh tubuhnya mengenakan pakaian ungu. Jangan-jangan mau uang. Seorang pelayan istana kecil seperti Tiu-Tiu, dompetnya lebih bersih dari wajahnya. Dari mana bisa dapat uang untuk menyogok wanita itu? Benar-benar tipe orang yang makan daging tidak menyisakan tulang. Yang berbicara adalah seorang pengawas pelayan di gudang pelayan baru, seluruh tubuhnya mengenakan pakaian ungu. Jangan-jangan mau uang. Seorang pelayan istana kecil seperti Tiu-Tiu, dompetnya lebih bersih dari wajahnya. Dari mana bisa dapat uang untuk menyogok wanita itu? Benar-benar tipe orang yang makan daging tidak menyisakan tulang. Saat sedang berpikir, seorang pelayan istana lain langsung mendorong Tiu-Tiu. "Kalau tidak punya uang, minggir. Jangan menghalangi jalan. Ah, kamu miskin begitu, hanya pantas menggosok toilet saja." Setelah berkata begitu, pelayan istana itu menepuk-nepuk debu di bahunya. Saat sedang berpikir, seorang pelayan istana lain langsung mendorong Tiu-Tiu. "Kalau tidak punya uang, minggir. Jangan menghalangi jalan. Ah, kamu miskin begitu, hanya pantas menggosok toilet saja." Setelah berkata begitu, pelayan istana itu menepuk-nepuk debu di bahunya. Setelah itu, dia tersenyum dan berlari menyelipkan sepotong perak ke tangan pengawas pelayan berbaju ungu untuk mengambil hati. Melihat gadis itu berani mengambil hati pengawas pelayan, Nin Tiu-Tiu langsung menekan tombol jeda. Setelah itu, dia tersenyum dan berlari menyelipkan sepotong perak ke tangan pengawas pelayan berbaju ungu untuk mengambil hati. Melihat gadis itu berani mengambil hati pengawas pelayan, Nin Tiu-Tiu langsung menekan tombol jeda. Dia maju, menepis tangan pengawas pelayan berbaju ungu, lalu mengambil potongan perak itu. Dia menyimpannya baik-baik di dadanya. "Mau aku menggosok toilet?" "Baik sekali." Setelah menyimpan potongan perak itu, Tiu-Tiu segera menarik tusuk konde. Dia maju, menepis tangan pengawas pelayan berbaju ungu, lalu mengambil potongan perak itu. Dia menyimpannya baik-baik di dadanya. "Mau aku menggosok toilet?" "Baik sekali." Setelah menyimpan potongan perak itu, Tiu-Tiu segera menarik tusuk konde di kepala pengawas pelayan berbaju ungu, lalu meletakkannya di telapak. Di kepala pengawas pelayan berbaju ungu, lalu meletakkannya di telapak tangannya. Setelah itu, dia masuk ke sistem lagi, menekan tombol lanjutkan, bersiap untuk menonton pertunjukan seru. Semoga Nyonya menerima hadiah kecil ini. Pengawas pelayan berbaju ungu membuka tangannya untuk melihat, menemukan tusuk konde yang familiar, lalu menyentuh rambutnya. Setelah itu, dia masuk ke sistem lagi, menekan tombol lanjutkan, bersiap untuk menonton pertunjukan seru.
Semoga Nyonya menerima hadiah kecil ini. Pengawas pelayan berbaju ungu membuka tangannya untuk melihat, menemukan tusuk konde yang familiar, lalu menyentuh rambutnya. Menyadari tusuk kondenya sudah hilang entah sejak kapan. Menyadari tusuk kondenya sudah hilang entah sejak kapan. Dia langsung murka, meraih cambuk dan mengejar pelayan istana itu. Kamu berani sekali, berani mencuri tusuk kondoku lalu mengembalikannya kepadaku? Hal sesulit itu pun bisa kamu lakukan? Setelah pelayan istana kurang ajar itu dipukuli, barulah Nin Ciu-Tiu memberikan potongan perak yang baru saja didapatnya dengan licik kepada pengawas pelayan. Dia langsung murka, meraih cambuk dan mengejar pelayan istana itu. Kamu berani sekali, berani mencuri tusuk kondoku lalu mengembalikannya kepadaku? Hal sesulit itu pun bisa kamu lakukan? Setelah pelayan istana kurang ajar itu dipukuli, barulah Nin Ciu-Tiu memberikan potongan perak yang baru saja didapatnya dengan licik kepada pengawas pelayan. Pengawas pelayan itu segera mengatur agar dia mencuci pakaian, sementara pelayan istana kurang ajar itu jelas-jelas mendapatkan tiket sekali jalan untuk pekerjaan menggosok toilet. Pengawas pelayan itu segera mengatur agar dia mencuci pakaian, sementara pelayan istana kurang ajar itu jelas-jelas mendapatkan tiket sekali jalan untuk pekerjaan menggosok toilet. Pada hari pertama bekerja, baru saja berhasil menimbas ember air, Nin Ciu-Tiu sudah sangat lelah tak tertahankan dan berniat beristirahat sebentar. Pada hari pertama bekerja, baru saja berhasil menimbas ember air, Nin Ciu-Tiu sudah sangat lelah tak tertahankan dan berniat beristirahat sebentar. Pelayan istana penggosok toilet itu langsung menyiramkan seember air ke tubuhnya, lalu menendang keranjang pakaiannya hingga tumpah dan memaki. Dari mana kamu dapat uang untuk menyogok pengawas pelayan? Pasti kamu mencurinya dariku. Pelayan istana penggosok toilet itu langsung menyiramkan seember air ke tubuhnya, lalu menendang keranjang pakaiannya hingga tumpah dan memaki. Dari mana kamu dapat uang untuk menyogok pengawas pelayan? Pasti kamu mencurinya dariku. Melihat pakaiannya terserak di mana-mana. Melihat pakaiannya terserak di mana-mana. Nin Ciu-Tiu sangat marah sampai hampir meledak. Dia langsung berdiri dan membentak wanita jalang itu untuk mengambilnya. Aku tidak akan mengambilnya. Kamu mau apa? Aku dihukum di tempat ini karena menanggung kesalahan selir Yun Yin Fei dengan selir Yun. Nin Ciu-Tiu sangat marah sampai hampir meledak. Dia langsung berdiri dan membentak wanita jalang itu untuk mengambilnya. Aku tidak akan mengambilnya. Kamu mau apa? Aku dihukum di tempat ini karena menanggung kesalahan selir Yun Yin Fei dengan selir Yun. Sebagai sandaran, sekarang. Sebagai sandaran, sekarang. Aku memukulmu, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pelayan istana itu sambil berkata, mendorong Nin Ciu-Tiu jatuh ke tanah, bahkan hendak mengangkat kaki untuk menendangnya. Tepat saat itu, Nin Ciu-Tiu menekan tombol jeda. Sialan, biar kakakmu ini mengajarimu pelajaran tentang menjadi manusia. Aku memukulmu, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pelayan istana itu sambil berkata, mendorong Nin Ciu-Tiu jatuh ke tanah, bahkan hendak mengangkat kaki untuk menendangnya. Tepat saat itu, Nin Ciu-Tiu menekan tombol jeda. Sialan, biar kakakmu ini mengajarimu pelajaran tentang menjadi manusia. Baru saja akan memberinya pelajaran. Baru saja akan memberinya pelajaran. Nin Ciu-Tiu kemudian menyadari Lak Lam Wien sedang berjalan mendekat. Kenapa orang ini datang ke sini? Inang, kamu punya misi baru, tendang dada Lak Lam Wien sekali. Menyelesaikan misi akan menambah 1% kemungkinan kembali. Gagal akan mengurangi 10% darah. Nin Ciu-Tiu kemudian menyadari Lak Lam Wien sedang berjalan mendekat. Kenapa orang ini datang ke sini? Inang, kamu punya misi baru, tendang dada Lak Lam Wien sekali. Menyelesaikan misi akan menambah 1% kemungkinan kembali. Gagal akan mengurangi 10% darah. Nin Ciu-Tiu sedikit kesal. Kamu ini ada masalah apa sih dengan dadanya? Kalau bukan menyuruhku meremas, ia menyuruhku menendang. Tiu Te terkikik seraya berkata, ini semua sudah diatur oleh atasan. Nin Ciu-Tiu sedikit kesal. Kamu ini ada masalah apa sih dengan dadanya? Kalau bukan menyuruhku meremas, ia menyuruhku menendang. Tiu Te terkikik seraya berkata, ini semua sudah diatur oleh atasan. Aku hanya alat penyampai perintah saja. Inang, cepat selesaikan misinya. Jika nilai nyawa turun menjadi 0, kamu akan tamat.
baik di sini maupun di dunia nyata. Mendengar ucapan Tiutet, Nini Tiu tiba-tiba mendapat sebuah ide. Aku hanya alat penyampai perintah saja. Inang, cepat selesaikan misinya. Jika nilai nyawa turun menjadi 0, kamu akan tamat, baik di sini maupun di dunia nyata. Mendengar ucapan Tiutet, Nini Tiu tiba-tiba mendapat sebuah ide. Sistem bilang harus menendang dada Lak Lamoyan, tapi tidak menyebutkan bahwa itu harus dia yang menendang. Sistem bilang harus menendang dada Lak Lamoyan, tapi tidak menyebutkan bahwa itu harus dia yang menendang. Berpikir begitu, dia segera mendekati pelayan istana yang tidak beradab itu. Berpikir begitu, dia segera mendekati pelayan istana yang tidak beradab itu. Menyesuaikan posisi wanita itu, dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Setelah selesai, dia menekan tombol lanjutkan. Menyesuaikan posisi wanita itu, dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Setelah selesai, dia menekan tombol lanjutkan. Dia segera menekan tombol lanjutkan. Dia segera menekan tombol lanjutkan. Begitu waktu pulih, pelayan istana itu langsung menendang Lak Lamoyan hingga terlempar dengan gaya yang sangat indah. Begitu waktu pulih, pelayan istana itu langsung menendang Lak Lamoyan hingga terlempar dengan gaya yang sangat indah. Lak Lamoyan ditendang dan berguling beberapa kali di tanah. Kasim dan pelayan wanita itu terkejut dan terpaku melihat pemandangan ini. Hamba lancang, berani menyerang kaisar. Lak Lamoyan ditendang dan berguling beberapa kali di tanah. Kasim dan pelayan wanita itu terkejut dan terpaku melihat pemandangan ini. Hamba lancang, berani menyerang kaisar. Meskipun tidak mengerti mengapa targetnya berubah menjadi kaisar, namun meskipun tidak mengerti mengapa targetnya berubah menjadi kaisar, namun untuk saat ini, dia harus memohon ampun untuk dirinya sendiri dulu. Tatapan Lak Lamoyan dingin. Ia memerintahkan orang-orang untuk menyeret pelayan istana itu keluar. Mendengar jeritan pilu wanita itu, Nin, untuk saat ini, dia harus memohon ampun untuk dirinya sendiri dulu. Tatapan Lak Lamoyan dingin. Ia memerintahkan orang-orang untuk menyeret pelayan istana itu keluar. Mendengar jeritan pilu wanita itu, Nin, Tiu berpura-pura tidak mendengar. Siapa suruh dia menuai? Tiu berpura-pura tidak mendengar. Siapa suruh dia menuai? Karma buruk, kan? Tapi kenapa tiba-tiba dingin sekali? Karma buruk, kan? Tapi kenapa tiba-tiba dingin sekali? Tepat saat Nin Tiu merasakan hawa dingin, Lak Lamoyan sudah melangkah mendekat. Nin Tiu secara naluriah mundur. Semakin dia mundur, semakin Lak Lamoyan maju. Tak lama kemudian, tepat saat Nin Tiu merasakan hawa dingin, Lak Lamoyan sudah melangkah mendekat. Nin Tiu secara naluriah mundur. Semakin dia mundur, semakin Lak Lamoyan maju. Tak lama kemudian, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita saling bertatapan dari jarak dekat. Wajah Nin Tiu sedikit memerah. Dia berpikir dalam hati. Jangan-jangan kaisar anjing ini mulai menyukaiku lagi. Lak Lamoyan dengan mata memerah berkata, saya tidak buta. Apa iya saya akan tertarik padamu? Melihat matanya yang merah padam. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita saling bertatapan dari jarak dekat. Wajah Nin Tiu sedikit memerah. Dia berpikir dalam hati. Jangan-jangan kaisar anjing ini mulai menyukaiku lagi. Lak Lamoyan dengan mata memerah berkata, saya tidak buta. Apa iya saya akan tertarik padamu? Melihat matanya yang merah padam, Nin Tiu diam-diam berdoa. Apa jangan-jangan orang ini mau balas dendam? Aku tidak mengerti masalah sebelumnya. Tolong maafkan aku belum mau mati. Nin Tiu diam-diam berdoa. Apa jangan-jangan orang ini mau balas dendam? Aku tidak mengerti masalah sebelumnya. Tolong maafkan aku belum mau mati. Mendengar isi hatinya, Lak Lamoyan tiba-tiba berhenti, berbalik, dan pergi. Saya sudah bertanya kepada pengawas Departemen Pelayan Istana, kamu menunjukkan kinerja yang sangat baik di Departemen Pelayan Istana. Oleh karena itu, saya mengampunimu dan mengizinkanmu kembali ke Departemen Pelayan Istana untuk terus melayani di hadapan saya. Sebelum memastikan apakah dia benar-benar bisa meramalkan masa depan atau tidak, Lak Lamoyan tidak ingin dia mati. Mendengar isi hatinya, Lak Lamoyan tiba-tiba berhenti,
berbalik, dan pergi. Saya sudah bertanya kepada pengawas Departemen Pelayan Istana, kamu menunjukkan kinerja yang sangat baik di Departemen Pelayan Istana. Oleh karena itu, saya mengampunimu dan mengizinkanmu kembali ke Departemen Pelayan Istana untuk terus melayani di hadapan saya. Sebelum memastikan apakah dia benar-benar bisa meramalkan masa depan atau tidak, Lak Lamoyen tidak ingin dia mati. Sementara itu, Nin Tiu Tiu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Bukankah dia seorang tiran? Kenapa pengaturan tiran ini malah hancur sejak bab pertama, dan bahkan dia dipinjamkan kata-kata orang lain untuk dimaki sebagai tiran? Lak Lamoyen sangat marah. Bukankah dia seorang tiran? Kenapa pengaturan tiran ini malah hancur sejak bab pertama, dan bahkan dia dipinjamkan kata-kata orang lain untuk dimaki sebagai tiran? Lak Lamoyen sangat marah. Ia melotot dan membentak. Kenapa belum berterima kasih? Atau kamu mau tinggal di gudang pelayan baru seumur hidup? Terima kasih atas rahmat kekaisaran, Kaisar. Nin Tiu Tiu buru-buru berkata. Saat itu, dia sudah tidak punya pikiran untuk memikirkan hal lain. Bisa selamat saja sudah bagus. Kembali ke Departemen Pelayan Istana, Nin Tiu Tiu sangat senang bisa berbaring di ranjang kesayangannya. Ia melotot dan membentak. Kenapa belum berterima kasih? Atau kamu mau tinggal di gudang pelayan baru seumur hidup? Terima kasih atas rahmat kekaisaran, Kaisar. Nin Tiu Tiu buru-buru berkata. Saat itu, dia sudah tidak punya pikiran untuk memikirkan hal lain. Bisa selamat saja sudah bagus. Kembali ke Departemen Pelayan Istana, Nin Tiu Tiu sangat senang bisa berbaring di ranjang kesayangannya. Tiu Tit pun segera mengirimkan notifikasi misi selesai. Progres kembali bertambah 2%, fungsi baru terbuka. Sekarang Nin Tiu Tiu sudah bisa mengubah alur cerita. Tiu Tit pun segera mengirimkan notifikasi misi selesai. Progres kembali bertambah 2%, fungsi baru terbuka. Sekarang Nin Tiu Tiu sudah bisa mengubah alur cerita. Nin Tiu Tiu sangat tertarik, fungsi ini bahkan lebih berguna daripada tombol kembali dan tombol jeda. Nin Tiu Tiu sangat tertarik, fungsi ini bahkan lebih berguna daripada tombol kembali dan tombol jeda. Namun setelah masuk ke antarmuka sistem, dia menyadari bahwa dia hanya bisa mengubah satu kata dalam cerita. Melihat Nin Tiu Tiu tampak agak belum mengerti. Tiu Tet langsung menjelaskan, aturan penggunaan tombol ubah adalah inang dapat mengubah satu kata per hari saat berada di dalam buku. Jika suatu hari tidak digunakan, dapat diakumulasikan, namun ada batas maksimumnya. Agak belum mengerti. Tiu Tet langsung menjelaskan, aturan penggunaan tombol ubah adalah inang dapat mengubah satu kata per hari saat berada di dalam buku. Jika suatu hari tidak digunakan, dapat diakumulasikan, namun ada batas maksimumnya. Meskipun ada batasan, memiliki satu kartu bebas hukuman lagi tidaklah buruk. Setelah selesai bicara, Nin Tiu Tiu meregangkan punggungnya lalu naik ke ranjang untuk tidur. 5 hari kemudian, Nin Tiu Tiu telah mengumpulkan 5 kata. Meskipun ada batasan, memiliki satu kartu bebas hukuman lagi tidaklah buruk. Setelah selesai bicara, Nin Tiu Tiu meregangkan punggungnya lalu naik ke ranjang untuk tidur. 5 hari kemudian, Nin Tiu Tiu telah mengumpulkan 5 kata. Tiu Tet juga mengumumkan misi baru, mencegah protagonis wanita Gotu Cham berpartisipasi dalam seleksi selir agar statusnya lebih rendah dari dalam cerita asli, hadiah dan hukuman sama seperti 2 kali sebelumnya. Tiu Tet juga mengumumkan misi baru, mencegah protagonis wanita Gotu Cham berpartisipasi dalam seleksi selir agar statusnya lebih rendah dari dalam cerita asli, hadiah dan hukuman sama seperti 2 kali sebelumnya. Dengan adanya misi baru, Nin Tiu Tiu sangat bersemangat, protagonis wanita akan segera muncul. Dalam cerita asli, peringkat selir kekaisaran seperti sistem dinasti Qing. Dari yang tertinggi hingga terendah dibagi menjadi permaisuri, selir bangsawan kekaisaran, selir bangsawan, selir tingkat TN, selir kehormatan, dan selir tingkat rendah attendant. Dengan adanya misi baru, Nin Tiu Tiu sangat bersemangat, protagonis wanita akan segera muncul. Dalam cerita asli, peringkat selir kekaisaran seperti sistem dinasti Qing. Dari yang tertinggi hingga terendah dibagi menjadi permaisuri,
selir bangsawan kekaisaran, selir bangsawan, selir tingkat TN, selir kehormatan, dan selir tingkat rendah attendant. Gotu Cem berasal dari keluarga terkemuka, dan dalam proses seleksi selir ia menunjukkan penampilan yang luar biasa, sehingga begitu masuk istana ia langsung diangkat menjadi selir kehormatan. Gotu Cem berasal dari keluarga terkemuka, dan dalam proses seleksi selir ia menunjukkan penampilan yang luar biasa, sehingga begitu masuk istana ia langsung diangkat menjadi selir kehormatan. Cukup dengan tidak membiarkannya diangkat menjadi selir kehormatan. Taman Kekaisaran. Cukup dengan tidak membiarkannya diangkat menjadi selir kehormatan. Taman Kekaisaran. Lokasi seleksi selir. Lokasi seleksi selir. Banyak wanita cantik sudah datang dan mengantre. Olah karena itu, banyak wanita cantik sudah datang dan mengantre. Olah karena itu, Nin Ciu Ciu mengintip dari balik bukit batu buatan untuk mengamati. Melirik. Nin Ciu Ciu mengintip dari balik bukit batu buatan untuk mengamati. Melirik. Sekeliling. Sekeliling. Dia dengan cepat menemukan gadis bernama Gotu Cem. Karena tidak ingin menarik perhatian orang lain, makanya dia berpakaian sederhana begitu, tapi melakukan itu justru semakin menarik perhatian. Dia dengan cepat menemukan gadis bernama Gotu Cem. Karena tidak ingin menarik perhatian orang lain, makanya dia berpakaian sederhana begitu, tapi melakukan itu justru semakin menarik perhatian. Sudah banyak yang lewat, tapi kaisar belum juga tertarik pada siapapun. Sudah banyak yang lewat, tapi kaisar belum juga tertarik pada siapapun. Ibu Suri sedikit tidak sabar. Ia bertanya kepada kaisar wanita seperti apa yang ingin ia pilih. Setelah bertanya, giliran Gotu Cem maju. Ibu Suri sedikit tidak sabar. Ia bertanya kepada kaisar wanita seperti apa yang ingin ia pilih. Setelah bertanya, giliran Gotu Cem maju. Saat itu dia baru berusia 16 tahun. Hamba Gotu Cem menghadap kaisar, Ibu Suri. Semoga kaisar panjang umur dan selalu bahagia. Ibu Suri diberkahi kebahagiaan dan umur panjang. Kudengar putri kandungku Suenha. Saat itu dia baru berusia 16 tahun. Hamba Gotu Cem menghadap kaisar, Ibu Suri. Semoga kaisar panjang umur dan selalu bahagia. Ibu Suri diberkahi kebahagiaan dan umur panjang. Kudengar putri kandungku Suenha. Terkenal di seluruh ibu kota sebagai wanita cantik yang berbudi luhur. Hari ini bertemu langsung, memang benar reputasinya. Bagaimana menurutmu, Kaisar? Tanya Ibu Suri. Lumayan, jawab Laplam Oyen singkat. Terkenal di seluruh ibu kota sebagai wanita cantik yang berbudi luhur. Hari ini bertemu langsung, memang benar reputasinya. Bagaimana menurutmu, Kaisar? Tanya Ibu Suri. Lumayan, jawab Laplam Oyen singkat. Kecantikan seperti itu, dalam pandangan kaisar hanya lumayan saja. Lalu, kamu ingin menikahi bidadari dari kayangan? Mendengar pertanyaan Ibu Suri. Kecantikan seperti itu, dalam pandangan kaisar hanya lumayan saja. Lalu, kamu ingin menikahi bidadari dari kayangan? Mendengar pertanyaan Ibu Suri. Ia langsung berpikir, bidadari bisa meramal masa depan. Apa peramal masa depan termasuk bidadari? Ia langsung berpikir, bidadari bisa meramal masa depan. Apa peramal masa depan termasuk bidadari? Saat sedang berpikir, matanya yang seperti Phoenix menangkap bayangan Nin Ciu Ciu yang sedang mengendap-endap. Apalagi yang mau dia lakukan? Nin Ciu Ciu sedang sangat fokus menonton pertunjukan. Saat sedang berpikir, matanya yang seperti Phoenix menangkap bayangan Nin Ciu Ciu yang sedang mengendap-endap. Apalagi yang mau dia lakukan? Nin Ciu Ciu sedang sangat fokus menonton pertunjukan. Sampai Tiudet mengingatkannya barulah dia teringat akan urusan penting. Sampai Tiudet mengingatkannya barulah dia teringat akan urusan penting. Dia segera masuk ke sistem untuk melihat alur cerita selanjutnya. Ibu Suri akan bertanya apakah Gotu Cem suka membaca. Gotu Cem akan menjawab bahwa dia baru membaca beberapa kata, hanya membaca kitab ajaran wanita. Dan saat ini, Nin Ciu Ciu memiliki 5 kata yang bisa digunakan. Dia berniat untuk membuat kejutan besar di alur cerita selanjutnya, ketika dia segera masuk ke sistem untuk melihat alur cerita selanjutnya. Ibu Suri akan bertanya apakah Gotu Cem suka membaca. Gotu Cem akan menjawab bahwa dia baru membaca beberapa kata, hanya membaca kitab ajaran wanita. Dan saat ini,
Nen Tiu memiliki 5 kata yang bisa digunakan. Dia berniat untuk membuat kejutan besar di alur cerita selanjutnya, Tetapi ketika Ibu Suri bertanya, Kutucam dengan sopan dan lembut menjawab, melaporkan kepada Ibu Suri. Tetapi ketika Ibu Suri bertanya, Kutucam dengan sopan dan lembut menjawab, melaporkan kepada Ibu Suri. Hamba yang bodoh ini hanya membaca satu buku, yaitu Kim Ping Mei. Hamba yang bodoh ini hanya membaca satu buku, yaitu Kim Ping Mei. Ibu Suri dan Kaisar sama-sama terkejut mendengarnya. Nin Tiu yang bersembunyi di belakang tertawa geli. Ibu Suri dan Kaisar sama-sama terkejut mendengarnya. Nin Tiu yang bersembunyi di belakang tertawa geli. Tidak disangka, Ibu Suri batuk 2 kali lalu berkata, "Kamu sungguh jujur, meskipun bukan buku yang pantas, tapi sesekali membaca juga tidak apa-apa." Nin Tiu, tidak disangka, Ibu Suri batuk 2 kali lalu berkata, "Kamu sungguh jujur, meskipun bukan buku yang pantas, tapi sesekali membaca juga tidak apa-apa." Nin Tiu melotot kaget. Ini dia orang protagonis wanita itu. Di depan banyak orang bilang suka membaca cerita dewasa, Ibu Suri malah memuji. Astaga, lumayan juga. Ini dia orang protagonis wanita itu. Di depan banyak orang bilang suka membaca cerita dewasa, Ibu Suri malah memuji. Astaga, lumayan juga. Bagaimana kalau mengangkatnya sebagai selir kehormatan saja? Bagaimana menurut Kaisar? Saat itu, Lam Oyen baru menjawab, aturan penganugerahan gelar nenek moyang semuanya memiliki ketentuan. Gadis calon selir yang baru masuk istana, meskipun terpilih, statusnya tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimana kalau mengangkatnya sebagai selir kehormatan saja? Bagaimana menurut Kaisar? Saat itu, Lam Oyen baru menjawab, aturan penganugerahan gelar nenek moyang semuanya memiliki ketentuan. Gadis calon selir yang baru masuk istana, meskipun terpilih, statusnya tidak boleh terlalu tinggi. Kaisar selama ini selalu tidak peduli hal-hal kecil, sekarang malah memakai aturan untuk berbicara kepada saya. Setiap hal pasti ada pengecualiannya, jika dia benar-benar luar biasa, mendapatkan anugerah istimewa bukanlah hal yang mustahil. Setelah selesai berbicara, Ibu Suri pun berjalan menuju Kutucam dan bertanya padanya, "Apa kamu punya bakat istimewa? Tunjukkanlah kepada Kaisar dan saya." Kaisar selama ini selalu tidak peduli hal-hal kecil, sekarang malah memakai aturan untuk berbicara kepada saya. Setiap hal pasti ada pengecualiannya, jika dia benar-benar luar biasa, mendapatkan anugerah istimewa bukanlah hal yang mustahil. Setelah selesai berbicara, Ibu Suri pun berjalan menuju Kutucam dan bertanya padanya, "Apa kamu punya bakat istimewa? Tunjukkanlah kepada Kaisar dan saya." Mendengar 2 kata bakat istimewa, Ning Tiu segera menekan tombol jeda. Mendengar 2 kata bakat istimewa, Ning Tiu segera menekan tombol jeda. Tidak bisa membiarkannya menari. Karena begitu dia menari, Lam Oyen akan langsung terpesona padanya. Tidak bisa membiarkannya menari. Karena begitu dia menari, Lam Oyen akan langsung terpesona padanya. Saat ini, Ning Tiu hanya tersisa 2 kata. Dia berpikir sejenak lalu memilih tombol ubah. Dalam alur cerita selanjutnya, Kutucam melangkah maju dan berkata, "Hamba pernah belajar beberapa tahun latihan gerakan split kaki, ingin memperagakannya di hadapan Kaisar dan Ibu Suri, mohon Kaisar dan Ibu Suri memberikan petunjuk." Dia berpikir sejenak lalu memilih tombol ubah. Dalam alur cerita selanjutnya, Kutucam melangkah maju dan berkata, "Hamba pernah belajar beberapa tahun latihan gerakan split kaki, ingin memperagakannya di hadapan Kaisar dan Ibu Suri, mohon Kaisar dan Ibu Suri memberikan petunjuk." Ibu Suri mendengar pertunjukan ini, merasa sedikit enggan. Belum sempat berkata apa-apa, Kutucam sudah mengangkat satu kakinya, melakukan split lurus hingga setinggi kepala. Belum sempat berkata apa-apa, Kutucam sudah mengangkat satu kakinya, melakukan split lurus hingga setinggi kepala. Setelah itu tiba-tiba menurunkannya, dia langsung duduk hingga menyentuh tanah. Sampai saat ini, dirinya sendiri pun merasa bagian bawahnya sedikit sakit.
Gerakan split kakimu sangat mahir, saya tidak punya kemampuan untuk memberimu petunjuk. Ibu Suri mau mencoba? Mendengar itu, Ibu Suri buru-buru menghindar. Di usia segini, kalau sampai split kaki, bisa-bisa hanya bisa naik kursi roda menunggu hari kematian. Berikan saja dia gelar untuk dipertahankan. Terima kasih, Kaisar. Sampai saat ini, dirinya sendiri pun merasa bagian bawahnya sedikit sakit. Gerakan split kakimu sangat mahir, saya tidak punya kemampuan untuk memberimu petunjuk. Ibu Suri mau mencoba? Mendengar itu, Ibu Suri buru-buru menghindar. Di usia segini, kalau sampai split kaki, bisa-bisa hanya bisa naik kursi roda menunggu hari kematian. Berikan saja dia gelar untuk dipertahankan. Terima kasih, Kaisar. Ibu Suri dan Kutu Cam membungkuk memberi hormat. Ibu Suri dan Kutu Cam membungkuk memberi hormat. Tak disangka, celananya sudah tidak sanggup lagi, dengan suara sobek langsung robek, memperlihatkan bagian paha atas. Ning Tiu Tiu melihat pemandangan ini juga tidak bisa menahan diri. Tak disangka, celananya sudah tidak sanggup lagi, dengan suara sobek langsung robek, memperlihatkan bagian paha atas. Ning Tiu Tiu melihat pemandangan ini juga tidak bisa menahan diri. Tertawa sampai rumput-rumput di sekitarnya pun berguncang. Kurang ajar. Tertawa sampai rumput-rumput di sekitarnya pun berguncang. Kurang ajar. Siapa yang mengendap-endap di sana? Ibu Suri membentak keras. Ning Tiu Tiu segera diseret keluar, merasa hari ini habislah riwayatku. Hamba kurang ajar. Apa maksudmu mengendap-endap di sana? Siapa yang mengendap-endap di sana? Ibu Suri membentak keras. Ning Tiu Tiu segera diseret keluar, merasa hari ini habislah riwayatku. Hamba kurang ajar. Apa maksudmu mengendap-endap di sana? Mohon ampun, Ibu Suri. Hamba adalah pelayan istana yang bertugas membersihkan Taman Kekaisaran, tidak sengaja mengganggu acara seleksi selir, mohon Ibu Suri berbelas kasihan. Mohon ampun, Ibu Suri. Hamba adalah pelayan istana yang bertugas membersihkan Taman Kekaisaran, tidak sengaja mengganggu acara seleksi selir, mohon Ibu Suri berbelas kasihan. Seret pelayan rendahan yang tidak tahu sopan santun ini keluar dan bunuh dia. Begitu Ibu Suri memberi perintah, Ning Tiu Tiu langsung. Seret pelayan rendahan yang tidak tahu sopan santun ini keluar dan bunuh dia. Begitu Ibu Suri memberi perintah, Ning Tiu Tiu langsung diseret. Namun tepat saat itu, Lak Lamoyin menghalangi dan memerintahkan orang untuk melepaskan Ning Tiu. Diseret. Namun tepat saat itu, Lak Lamoyin menghalangi dan memerintahkan orang untuk melepaskan Ning Tiu. Tiu. Ning Tiu Tiu sangat bingung dengan situasi ini. Tiu. Ning Tiu Tiu sangat bingung dengan situasi ini. Dia tidak tahu bahwa Lak Lamoyin tidak ingin dia mati karena ingin meminjamnya untuk memprediksi masa depan, menghindari bencana. Sekarang, saya bahkan tidak punya hak untuk menghukum mati pelayan kecil ini. Ibu Suri bertanya dengan tidak puas. Hari ini saya melihat Kaisar sangat aneh. Bahkan hal kecil seperti ini pun ingin menentang saya. Dia tidak tahu bahwa Lak Lamoyin tidak ingin dia mati karena ingin meminjamnya untuk memprediksi masa depan, menghindari bencana. Sekarang, saya bahkan tidak punya hak untuk menghukum mati pelayan kecil ini. Ibu Suri bertanya dengan tidak puas. Hari ini saya melihat Kaisar sangat aneh. Bahkan hal kecil seperti ini pun ingin menentang saya. Dalam hati Ning Tiu Tiu juga sedang berpikir, bukankah tiran itu sifatnya sangat kejam? Tangannya berlumuran darah. Dalam hati Ning Tiu Tiu juga sedang berpikir, bukankah tiran itu sifatnya sangat kejam? Tangannya berlumuran darah. Kenapa dia harus menyelamatkan pelayan kecil sepertiku? Apalagi aku adalah pelayan yang pernah menyinggungnya. Jangan-jangan waktu itu aku meremas dadanya. Dia ketagihan diremas. Mendengar isi hati Ning Tiu Tiu, wajah Lak Lamoyin mengerut seperti buah jujube kering. Saya tergila-gila padamu apanya? Kenapa dia harus menyelamatkan pelayan kecil sepertiku? Apalagi aku adalah pelayan yang pernah menyinggungnya. Jangan-jangan waktu itu aku meremas dadanya. Dia ketagihan diremas. Mendengar isi hati Ning Tiu Tiu, wajah Lak Lamoyin mengerut seperti buah jujube kering. Saya tergila-gila padamu apanya? Ibu Suri melihat ekspresinya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Ekspresi apa ini? Hanya karena seorang pelayan kecil. Dia memasang wajah seperti itu untuk siapa?
Pelayan ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Nyawa pelayan ini hari ini tidak akan bisa kamu lindungi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Lakukan! Ning Qiuqiu terus diseret, menjerit ke langit tak terdengar, memanggil bumi tak kunjung tiba. Ibu Suri melihat ekspresinya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Ekspresi apa ini? Hanya karena seorang pelayan kecil. Dia memasang wajah seperti itu untuk siapa? Pelayan ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Nyawa pelayan ini hari ini tidak akan bisa kamu lindungi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Lakukan! Ning Qiuqiu terus diseret, menjerit ke langit tak terdengar, memanggil bumi tak kunjung tiba. Di saat genting ini, Kutu Cam tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi sambil berkata, "Jangan bunuh dia." Di saat genting ini, Kutu Cam tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi sambil berkata, "Jangan bunuh dia." Dia hanya tertawa. Dosa apa yang dia lakukan? Dia hanya tertawa. Dosa apa yang dia lakukan? Ini salah hamba yang melakukan hal yang mengundang tawa di depan banyak orang sehingga dia tertawa. Jika Ibu Suri marah, hamba rela menggantikannya menerima hukuman. Mendengar kata-kata ini, di satu sisi Ning Qiuqiu sangat terharu, benar-benar pemeran utama wanita, malaikat sejati. Hanya saja di novel aslinya, karena terlalu baik hati jati terlihat bodoh. Ini salah hamba yang melakukan hal yang mengundang tawa di depan banyak orang sehingga dia tertawa. Jika Ibu Suri marah, hamba rela menggantikannya menerima hukuman. Mendengar kata-kata ini, di satu sisi Ning Qiuqiu sangat terharu, benar-benar pemeran utama wanita, malaikat sejati. Hanya saja di novel aslinya, karena terlalu baik hati jati terlihat bodoh. Saat itu Kaisar baru angkat bicara. "Saya tidak mengizinkan Ibu Suri membunuhnya juga demi kebaikan Ibu Suri." "Apa maksud Kaisar?" tanya Ibu Suri. Saat itu Kaisar baru angkat bicara. "Saya tidak mengizinkan Ibu Suri membunuhnya juga demi kebaikan Ibu Suri." "Apa maksud Kaisar?" tanya Ibu Suri. "Hari ini yang datang untuk seleksi selir semuanya adalah putri-putri bangsawan. Jika hal ini sampai tersebar keluar, tidak akan terhindarkan dari gunjingan orang. Hari ini yang datang untuk seleksi selir semuanya adalah putri-putri bangsawan. Jika hal ini sampai tersebar keluar, tidak akan terhindarkan dari gunjingan orang." Ibu Suri yang penyayang tentu tidak ingin meninggalkan kesan kejam di hati para pejabat sipil dan militer, bukan? Setelah Kaisar mengucapkan kata-kata itu, Ibu Suri pun mengampuni Ning Qiuqiu. Ibu Suri yang penyayang tentu tidak ingin meninggalkan kesan kejam di hati para pejabat sipil dan militer, bukan? Setelah Kaisar mengucapkan kata-kata itu, Ibu Suri pun mengampuni Ning Qiuqiu. Ning Qiuqiu buru-buru bersujud berterima kasih, lalu lari seperti burung puyuke. Ning Qiuqiu buru-buru bersujud berterima kasih, lalu lari seperti burung puyuke. Sudut taman, terengah-engah. Sudut taman, terengah-engah. Kutu Cam juga dengan cepat berlari mendekati Ning Qiuqiu. Talin bertanya kepada Ning Qiuqiu, "Apa kamu baik-baik saja?" "Nona," kami bertanya. Kutu Cam juga dengan cepat berlari mendekati Ning Qiuqiu. Talin bertanya kepada Ning Qiuqiu, "Apa kamu baik-baik saja?" "Nona," kami bertanya. "Kamu itu bisu?" "Ya." "Kamu itu bisu?" "Ya." Yang mengatakan kalimat ini adalah pelayan Kutu Cam, Talin. Ning Qiuqiu langsung mengenali, ini adalah pelayan Kutu Cam, pelayan yang telah mengikuti Kutu Cam sejak kecil, kemudian mengkhianati tuannya demi kehormatan, dan akhirnya dibunuh secara brutal oleh tiran sampai tak tersisa. Yang mengatakan kalimat ini adalah pelayan Kutu Cam, Talin. Ning Qiuqiu langsung mengenali, ini adalah pelayan Kutu Cam, pelayan yang telah mengikuti Kutu Cam sejak kecil, kemudian mengkhianati tuannya demi kehormatan, dan akhirnya dibunuh secara brutal oleh tiran sampai tak tersisa. Memikirkan ini, dia pun memberi hormat kepada Kutu Cam. Memikirkan ini, dia pun memberi hormat kepada Kutu Cam. Kutu Cam dengan ramah membantu Ning Qiuqiu berdiri dan bertanya, "Tadi tidak membuatmu takut, kan?" "Tidak apa-apa, itu salah hamba sendiri," jawab Ning Qiuqiu. Saat itu, Talin buru-buru menarik Kutu Cam dan berkata, "Untuk apa Nona bertanya apakah dia takut atau tidak? Jika bukan karena dia tertawa sampai rumput-rumput berguncang, Nona juga tidak akan dipermalukan hari ini." "Talin, jangan begitu,"
dia juga tidak sengaja. Kutu Cham dengan ramah membantu Ning Tiu Tiu berdiri dan bertanya, "Tadi tidak membuatmu takut, kan?" "Tidak apa-apa, itu salah hamba sendiri," jawab Ning Tiu Tiu. Saat itu, Tai Lin buru-buru menarik Kutu Cham dan berkata, "Untuk apa Nona bertanya apakah dia takut atau tidak? Jika bukan karena dia tertawa sampai rumput-rumput berguncang, Nona juga tidak akan dipermalukan hari ini." "Tai Lin, jangan begitu, dia juga tidak sengaja. Nona terlalu berhati lembut." Sebelum masuk istana, Tuan Besar sudah berpesan bahwa orang-orang di istana terbiasa menindas yang lemah. Jika Nona terus bersabar seperti itu, bukankah itu berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri Nona? Nanti akan semakin menderita. Sifat lembut Kutu Cham, Nona terlalu berhati lembut. Sebelum masuk istana, Tuan Besar sudah berpesan bahwa orang-orang di istana terbiasa menindas yang lemah. Jika Nona terus bersabar seperti itu, bukankah itu berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri Nona? Nanti akan semakin menderita. Sifat lembut Kutu Cham di awal disukai banyak orang, tapi kemudian kebaikan hatinya yang berlebihan malah berubah menjadi kebodohan. Bahkan ketika orang lain nyaris membunuhnya, dia masih bisa memaafkan mereka. Sama seperti perlakuan terhadap pemeran pendukung pria di novel. Dia meminta seorang anak, dia juga dengan baik hati memberinya. Di awal disukai banyak orang, tapi kemudian kebaikan hatinya yang berlebihan malah berubah menjadi kebodohan. Bahkan ketika orang lain nyaris membunuhnya, dia masih bisa memaafkan mereka. Sama seperti perlakuan terhadap pemeran pendukung pria di novel. Dia meminta seorang anak, dia juga dengan baik hati memberinya. Nanti dia bahkan kembali berkata kepada Lap Lam Uyen, dia hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Mengapa Kaisar tidak bisa memaafkannya? Pengembangan karakternya di tahap akhir semakin tidak masuk akal, selalu mengucapkan kata-kata seperti itu. Nanti dia bahkan kembali berkata kepada Lap Lam Uyen, dia hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Mengapa Kaisar tidak bisa memaafkannya? Pengembangan karakternya di tahap akhir semakin tidak masuk akal, selalu mengucapkan kata-kata seperti itu. Sedang memikirkan alur cerita, tiba-tiba mendengar Tai Lin berkata, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Tadi, jika bukan karena Nona kami turun tangan membantu, mungkin kamu sudah mati. Apa kamu tidak tahu berterima kasih?" Sedang memikirkan alur cerita, tiba-tiba mendengar Tai Lin berkata, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Tadi, jika bukan karena Nona kami turun tangan membantu, mungkin kamu sudah mati. Apa kamu tidak tahu berterima kasih?" Saat itu, Ning Tiu Tiu baru memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas nyawa yang telah diselamatkan. Bagaimanapun, dia sudah membantu, aku tetap harus mengucapkan terima kasih. Ini caramu berterima kasih? Sama sekali tidak ada ketulusan. Ning Tiu Tiu sangat tidak menyukai Tai Lin ini. Saat itu, Ning Tiu Tiu baru memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas nyawa yang telah diselamatkan. Bagaimanapun, dia sudah membantu, aku tetap harus mengucapkan terima kasih. Ini caramu berterima kasih? Sama sekali tidak ada ketulusan. Ning Tiu Tiu sangat tidak menyukai Tai Lin ini. Dasar sok jagoan karena ada yang membekingi. Biar ku beritahu saja padamu. Dasar sok jagoan karena ada yang membekingi. Biar ku beritahu saja padamu. Berpikir begitu, dia berdeham 2 kali. Setelah itu, dia terus-menerus menggunakan beberapa gaya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih padamu, karena ada kamu 4 musim menjadi sejuk dan hangat. Karena ada kamu, dunia ini menjadi lebih indah. Aku ingin berterima kasih padamu, karena ada kamu, relung hati ini dipenuhi cinta. Terima kasih banyak, terima kasih sudah menebarkan kebahagiaan. Berpikir begitu, dia berdeham 2 kali. Setelah itu, dia terus-menerus menggunakan beberapa gaya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih padamu, karena ada kamu 4 musim menjadi sejuk dan hangat. Karena ada kamu, dunia ini menjadi lebih indah. Aku ingin berterima kasih padamu, karena ada kamu, relung hati ini dipenuhi cinta. Terima kasih banyak, terima kasih sudah menebarkan kebahagiaan. Kata-kata terima kasih Ning Tiu Tiu seperti sedang bernyanyi, membuat Tai Lin pusing mendengarnya. Kata-kata terima kasih Ning Tiu Tiu seperti sedang bernyanyi, membuat Tai Lin pusing mendengarnya. Di bawah pohon jambu tua di dekatnya,
Entah kenapa Lak Lam Huyen mengikutinya. Setelah mendengar lagu ini, dia hanya merasa Ning Tiu Tiu salah bernyanyi. Kembali ke pavilion, Tiudet segera melaporkan, misi telah selesai, sistem telah ditingkatkan. Sekarang, setiap hari Ning Tiu Tiu bisa mengubah 2 kata. Di bawah pohon jambu tua di dekatnya, entah kenapa Lak Lam Huyen mengikutinya. Setelah mendengar lagu ini, dia hanya merasa Ning Tiu Tiu salah bernyanyi. Kembali ke pavilion, Tiudet segera melaporkan, misi telah selesai, sistem telah ditingkatkan. Sekarang, setiap hari Ning Tiu Tiu bisa mengubah 2 kata. Namun dia sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat antah berantah ini. Namun dia sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat antah berantah ini. Cepat katakan misi selanjutnya apa? Aku ingin pulang. Saat ini belum ada misi baru. Inang, teruslah hidup dengan senang hati. Nanti jika ada misi baru, aku akan memberitahu Inang. Mendengar itu, Ning Tiu Tiu pun tergeletak, menatap langit-langit sambil berpikir. Cepat katakan misi selanjutnya apa? Aku ingin pulang. Saat ini belum ada misi baru. Inang, teruslah hidup dengan senang hati. Nanti jika ada misi baru, aku akan memberitahu Inang. Mendengar itu, Ning Tiu Tiu pun tergeletak, menatap langit-langit sambil berpikir. Untuk kembali ke dunia nyata, aku harus hidup sampai cerita berakhir. Untuk kembali ke dunia nyata, aku harus hidup sampai cerita berakhir. Karakter umpan meriam sepertiku untuk bisa bertahan sampai akhir hanya bisa mengikuti pemeran utama wanita Gutu Cham yang bersinar. Memikirkan itu, dia langsung melompat turun dari tempat tidur. Mencari Kasim kepala untuk memberinya sedikit uang agar dia diizinkan mengikuti Gutu Cham, tetapi begitu dia membuka pintu, dia sudah menabrak sebuah dada yang kokoh. Ternyata itu Lak Lam Huyen. Tabrakan ini membuat dahinya memerah. Hamba menghadap Kaisar, semoga Kaisar panjang umur dan sehat selalu. Sambil memberi hormat, dia berpikir, untuk apa sih gila ini mengendap-endap di depan kamarku? Gila ya, hari ini saya telah menyelamatkan nyawamu. Apa kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Tanya Lak Lam Huyen. Ning Tiu Tiu menjawab, hamba berniat mencari Kaisar untuk menyampaikan terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa. Tidak disangka Kaisar justru datang menemui hamba lebih dulu. Ada apa hari ini? Semua orang memaksaku untuk mengucapkan terima kasih. Pikirnya, ia segera berlutut dan mengangkat tangannya ke langit. Setelah itu, seluruh tubuhnya bersujud ke tanah memberi hormat. Anugerah dan kebajikan Kaisar begitu agung, hamba tidak tahu harus membalas dengan apa. Semoga Kaisar berumur 100 tahun. Bebas dari masalah dan bencana. Kamu menyelamatkanku, bukankah semua itu berkat Gutu Cham? Kamu bagaimanapun juga seorang Kaisar. Kenapa tidak punya sedikit pun harga diri? Selir macam apa dia itu? Kenapa hal baik apapun ingin dia rebut? Mendengar pikiran Ning Tiu Tiu, wajah Lak Lam Huyen semakin berkerut. Apa wanita ini tidak ingin hidup lagi? Sabar, saya masih membutuhkan dia. Lak Lam Huyen mengepalkan tangan erat-erat, menahan diri. Ia berbalik bertanya, apakah itu sikapmu untuk berterima kasih kepada saya? Aku sudah berlutut dan bersujud untukmu, masih mau apa lagi? Pergi ziarah kuburan leluhurku saja, aku tidak pernah sepenuh hati ini. Pikir Ning Tiu Tiu dalam hati. Saat ini, Lak Lam Huyen masih menahan diri berkata, saya memberimu kesempatan untuk membalas budi. Setelah ini, kamu tidak perlu lagi tinggal di departemen pelayan istana. Ikuti saja saya untuk melayani. Mendengar kabar ini, Ning Tiu Tiu tertegun, tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kemalangan. Melihat ekspresinya, Lak Lam Huyen berkata dengan bangga, bisa mengikuti dan melayani saya adalah keberuntungan yang kamu kumpulkan selama beberapa generasi. Tapi kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Ning Tiu Tiu saat ini memaksakan senyum bahagia, tapi dalam hati sama sekali tidak senang. Ini disebut keberuntungan. Keberuntungan seperti ini, aku juga tidak butuh. Cuaca dingin harus membawakanmu air hangat. Cuaca panas harus mengipasimu. Minum teh saja harus memeriksa suhu air. Setiap hari melayanimu pasti membuatku mati kelelahan. Semua perkataan dalam hati Ning Tiu Tiu, Lak Lam Huyen mendengarnya tanpa terlewat satu kata pun, tetapi dia tetap memilih untuk menahan diri. Saat ini ia melihat lagi Ning Tiu Tiu berpura-pura berkata,
Hanya saja hamba bodoh dan ceroboh. Khawatir tidak bisa melayani kaisar dengan baik, justru akan membuat yang mulia kesal. Bagaimana kalau kaisar menempatkan hamba di sisi Selirgu? Bagaimana denganmu? Apa kamu punya dendam dengan Selirgu? Jelas-jelas ceroboh tapi masih ingin melayani dia. Kata-kata Lak Lam Huyen mengandung serangan mematikan. Nin Qiuti seketika tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Lak Lam Huyen justru merasa saran wanita itu tidak buruk. Pertama-tama biarkan dia menjadi pelayan di samping Selir, jika dibutuhkan baru dipanggil. Lalu, dia sepanjang hari akan bertele-tele, dan juga sering memaki saya. Setiap hari membiarkan dia di sisi saya, cepat atau lambat saya akan gila. Memikirkan hal ini, ia berkata, jika kamu dan Selirgu berjodoh, maka saya mengizinkanmu untuk melayani di sisinya. Terima kasih banyak, Kaisar. Nin Qiuti di luar menunjukkan ekspresi sangat bersyukur, tetapi dalam hati sudah tersenyum licik. Jika ingin bergantung, aku pasti akan memilih paha terbesar untuk dipegang. Kamu tidak hidup sampai akhir cerita. Jadi apa gunanya bergantung padamu? Selain itu, apa gunanya kamu? Adakah tempat lain yang lebih besar? Lak Lam Huyen pergi, lalu teringat kembali kata-kata yang baru saja didengarnya, merasa bingung. Selain itu, adakah tempat lain yang lebih besar? Tempat mana itu? Malam itu selain mencubit dadaku, apalagi yang dia lakukan padaku? Memikirkan hal ini, Lak Lam Huyen bergidik. Wanita ini pasti berbohong. Lagi pula, saya sudah berlatih bela diri bertahun-tahun, bagaimana mungkin paha saya lebih kecil dari kutukan? Saya pasti harus giat berlatih agar kaki saya semakin besar, agar Nin Qiuti berlutut memohon untuk memeluk paha saya. Kembali ke istana Chaoyang, Lak Lam Huyen memberi perintah. Kaisar, hari ini adalah ulang tahun Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia sudah berjanji akan datang ke istana Fengluan malam ini untuk menemaninya. Kata Kasim Bafuk. Lak Lam Huyen berpikir, jika saya tidak pergi, Ibu Suri pasti akan datang membuat masalah lagi. Maka, malam itu, ia datang ke istana Fengluan. Pesta ulang tahun hanya ada dia dan Permaisuri. Permaisuri sambil mengambilkan makanan untuknya, sambil melirik genit. Lak Lam Huyen mendesah jijik. Apa mata Permaisuri bermasalah? Nanti suruh tabib istana memeriksanya. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Kata-katanya secara langsung membuat Permaisuri membeku. Keesokan paginya, di istana Chaoyang, seluruh tubuh Lak Lam Huyen terasa lelah dan lesu. Ia harus dibantu Kasim Bafuk untuk bangun. Penyebabnya adalah tadi malam ia berlatih otot paha terlalu keras. Kaisar, semua orang yang baru masuk istana kemarin sudah tiba, sekarang waktunya untuk menghadap Permaisuri. Bafuk membantunya bangun. Lak Lam Huyen berpikir, wanita itu melakukan apapun dengan linglung. Pemiliknya pasti tidak akan mengajaknya bertemu Permaisuri, kan? Tidak perlu menebak. Saat ini, Nin Qiuti sudah menunggu di aula. Ia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Kenapa Permaisuri belum datang? Jangan-jangan masih mengintimidasi para pendatang baru? Qiuti, saya baru masuk istana. Jika ada yang tidak benar, kamu harus mengingatkan saya. Kataku Tucam. Baik, Nona. Nin Qiuti mengangguk. Segera setelah itu, Yang Mulia Permaisuri tiba. Hari ini ia dirias dengan indah, mengenakan gaun biru, terlihat sangat anggun. Setelah Permaisuri duduk, para selir baru yang masuk istana serentak memberi hormat. Kemudian, Permaisuri pura-pura mengusap pinggang. Berpura-pura bahwa tadi malam ia telah menghabiskan malam yang berat bersama Kaisar sehingga punggungnya sakit. Setelah itu barulah ia mengizinkan para selir untuk berdiri. Kemarin adalah ulang tahun Yang Mulia Permaisuri. Kaisar pasti berada di sisi Yang Mulia. Hamba dengar tadi pagi saat Kaisar menghadap, kakinya masih gemetar dan jalannya tidak stabil. Oh, kata-kata ini sungguh tidak pantas diucapkan. Selir Yun dengan cerdik memuji. Nin Qiuti yang mendengarnya mencibir jijik. Bukannya itu sudah jelas? Para selir setiap hari di istana yang sunyi menunggu kunjungan Kaisar. Hanya Yang Mulia Permaisuri yang beruntung mendapatkan kasih sayang. Selir bangsawan mendengar pujian Selir Yun dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Permaisuri juga berpura-pura malu-malu. Jangan bicara seperti itu lagi. Hari ini ada banyak saudari baru yang masuk istana. Untuk apa membicarakan hal-hal memalukan ini?
Melihat kalian semua cantik seperti bunga, saya tanpa sadar teringat saat saya baru masuk istana. Bukankah sama seperti ini? Selir bangsawan berkata. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Permaisuri sudah melewati 26 tahun. Bahkan lebih tua 2 tahun dari Kaisar. Dibandingkan dengan para gadis muda di sini, terlihat jelas bahwa seseorang semakin menua. Kata-kata selir bangsawan seperti menyiramkan. Kutu Cam tiba-tiba angkat bicara. Yang Mulia Permaisuri adalah contoh bagi seluruh dunia, bermartabat dan teliti, bagaikan bunga pini kelas atas, indah sekaligus berharga. Para saudari semuanya polos dan sederhana, perkataan dan perbuatan sulit dihindari dari ketidaksempurnaan, perlu belajar lebih banyak dari Yang Mulia Permaisuri. Mendengar tuanya mengucapkan kata-kata ini, Nin Tiu Tiu tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Selir lain semua terdiam. Kamu mau pamer apa lagi? Memang kamu sudah berhasil mengambil hati permaisuri. Tapi lihat selir bangsawan, lihat bagaimana dia menggeretakkan gigi seolah ingin menelanmu hidup-hidup. Bukankah ini namanya mencari masalah sendiri? Di tengah ketegangan, Kasim Bafuk datang membawa buah-buahan yang telah disiapkan Kaisar untuk permaisuri. Permaisuri tersenyum menerimanya. Terima kasih, Kasim. Kasim Bafuk melanjutkan. Kemarin Kaisar sibuk dengan urusan negara. Setelah makan malam dengan saya langsung harus kembali untuk menanganinya. Meskipun sibuk dengan 1000 urusan, hati Kaisar selalu tertuju pada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia tidak mempermasalahkan ini. Alih-alih hanya menyerahkan hadiah lalu mundur, Kasim Bafuk justru membela Kaisar. Ketulusan ini justru membuat permaisuri kanggung. Hamba baru saja akan pergi. Selir bangsawan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kaisar di kamar tidur pun sibuk mengurus negara dan tidak ingin menyentuhmu. Apa Yang Mulia pernah memikirkan alasannya? Dan kamu, selirgu, tadi masih mengatakan ingin belajar dari permaisuri cara berbohong. Kutu Cam menjawab tanpa sedikit pun rasa takut. Saat masih di rumah, hamba pernah mendengar ayah hamba berkata, Kaisar belum pernah memberikan hadiah kepada selir manapun, bahkan untuk ulang tahun pun tidak. Kata-kata ini membuat selir bangsawan sangat marah hingga mengangkat tangan ingin menampar Kutu Cam. Tepat saat ini, sistem kembali memberikan misi kepada Nin Tiu Tiu, mencegah berkembangnya perasaan antara pemeran utama pria dan wanita. Hadiah dan hukuman seperti biasa. Nin Tiu Tiu segera menekan tombol jeda, memikirkan strategi, menyaksikan selir bangsawan dong menampar Kutu Cam. Ekspresi pasrah Kutu Cam telah membuat Lak Lam Uyen menaruh simpati. Kalau begitu, jangan biarkan selir bangsawan dong menampar Kutu Cam. Terlalu sederhana, cukup digeser sedikit. Dia tidak akan kena tampar lagi. Nin Tiu Tiu baru saja berpikir untuk menarik Kutu Cam ke samping lalu menekan tombol lanjutkan. Pada saat yang sama, Lak Lam Uyen telah tiba di lokasi, mendengar selir bangsawan dong memaki-maki. Setelah itu terdengar suara tamparan. Nin Tiu Tiu terlalu asyik mengatur posisi Kutu Cam sehingga ia lupa bahwa dirinya sedang berdiri di belakang gadis itu. Akibatnya, ia terkena tamparan dari selir mulia dong. Nin Tiu Tiu menangis terseduh-seduh. Kenapa memukul hamba? Hentikan, Yang Mulia! Lak Lam Uyen berteriak keras. Melihat Kaisar tiba, selir mulia dong segera mundur. Para selir juga serentak memberi hormat. Lak Lam Uyen mendekati. Lak Lam Uyen membelai pipi Nin Tiu Tiu, bertanya, kamu tidak apa-apa? Hamba tidak apa-apa? Jawab Nin Tiu Tiu. Dalam hati, tidak. Lak Lam Uyen melirik ekspresi. Permaisuri dan selir mulia dong berpikir dalam hati. Jika sekarang terlalu peduli padanya, pelayan kecil ini akan menjadi target serangan. Memikirkan hal ini, ia segera mengubah sikap 180 derajat. Kalau tidak kenapa-kenapa, cepat minta maaf kepada selir mulia. Bukankah kamu tidak mengerti aturan? Sehingga menyinggung selir mulia. Nin Tiu Tiu mengerutkan wajahnya seperti kurma, berpikir dalam hati. Kamu ini pemeran utama pria dalam film romansa kejam. Ya, berubah pikiran lebih cepat daripada membalik kerupuk. Meskipun begitu, ia tetap harus mengikuti perkataan Kaisar, menunduk dan meminta maaf kepada selir mulia dong. Selir mulia dong tersenyum canggung. Yang Mulia, sudah dimaafkan. Udara musim panas yang panas.
hamba mendadak marah sehingga memukul pelayan ini. Yang mulia, biasanya hamba adalah orang yang sangat lembut. Melihat wanita itu mendekat, Laklam Oyen berkata dengan dingin, "Jika tidak ada urusan lain, saya tidak akan mengganggu lagi, kalian lanjutkan saja." Setelah berkata begitu, ia segera pergi, meninggalkan selir mulia dong dengan ekspresi menyesal. Uhuk, ayo atur tempat tinggal untuk pendatang baru. Adik selir Duen, setuju untuk tinggal bersama Nona Kutucam di Istana Cui? Ya, Permaisuri angkat bicara. Selir Duen mengangguk, senyum mereka di bibirnya. Bagus juga. Istana sebesar ini, jika saya tinggal sendiri akan sepi, ada adik yang datang tinggal bersama akan lebih ramai. Kutucam polos dan murni, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tapi Nin Ciu Ciu telah membaca novel Laklam Uyen, bagaimana mungkin ia tidak tahu? Selir Duan ini luarnya baik hati tapi dalam hatinya sulit ditebak. Dalam novel aslinya, ketika Kutucam meraih prestasi luar biasa dalam seleksi selir, menarik perhatian Laklam Uyen, dia menyerang gadis itu dengan metode yang sangat kejam. Setelah masuk istana, dia bahkan membiarkan Kutucam tinggal sendirian. Sekarang alur cerita telah berubah, tinggal bersama Selir Duan, entah apa yang akan terjadi nanti. Beberapa saat setelah semua orang meninggalkan istana Finik, melihat tandu Selir Mulia Dong lewat, Kutucam segera membungkuk memberi hormat. Kamu memang Selir junior yang pengertian, pantas saja disukai Kaisar. Untuk kamu menjadi selir tingkat rendah benar-benar merendahkanmu. Tapi hari-hari di istana masih panjang, hari-hari baikmu masih di depan. Setelah mengucapkan kalimat penuh makna tersembunyi ini, Selir Mulia Dong melambaikan tangan memberi isyarat agar para pengangkut tandu membawanya pergi. Baru berjalan sebentar, ia tiba-tiba berteriak, dengan keras. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian ingin membuatku syok sampai mati? Dayang di samping Selir Mulia Dong segera menunjuk ke wajah Nin Ciu Ciu, memfitnah. Dia berulah. Nin Ciu Ciu membelalakan mata. Tadi hamba jelas tidak melakukan apa-apa. Hari ini Selir Mulia Dong melihat Kaisar brengsek itu memperlakukan hamba seperti itu. Pasti dia cemburu, ini sengaja menjebak hamba. Dalam hati. Tapi aku tidak takut, aku punya sistem. Mau membereskan wanita murahan itu dengan jarum dan benang. Kutucam tiba-tiba kembali membela Nin Ciu Ciu, menegaskan. Dia tidak melakukan apa-apa, pengangkut tandu yang jalannya tidak stabil. Selir Mulia Dong turun dari tandu, berkata dengan dingin. Nona Kutucam, sepertinya kamu belum melihatnya dengan jelas. Tadi saya melihat dengan sangat jelas. Pelayan di sampingmu itulah yang berbuat curang pada pengangkut tandu. Tapi dipikir-pikir lagi, bagaimana bisa pelayan kecil mempunyai keberanian sebesar itu? Nona Kutucam, kamu yang menghasutnya, kan? Selir Mulia, redakan amarahmu. Jika Selir Mulia punya ketidakpuasan terhadap hamba, limpahkan saja pada hamba. Kenapa harus menyulitkan pelayan kecil seperti itu? Mendengar Kutucam berkata begitu, Nin Ciu Ciu berpikir dalam hati. Nona itu dan aku baru saling kenal. Tapi dia sudah berani melawan Selir Mulia Dong demi aku. Sedang berpikir, ia mendengar suara plak. Kutucam sudah ditampar oleh Selir Mulia Dong. Maksudmu aku memfitnah dia? Di istana ini, selain permaisuri, perkataanku adalah yang paling utama. Hari ini kamu pelin-pelan. Nin Ciu Ciu melangkah maju, memukul wanita itu hingga mental ke sudut tembok. Melihat orang yang memukulnya adalah Nin Ciu Ciu, wanita itu segera marah besar. Kamu berani memukulku? Siapa kamu? Orang. Seret pelayan jalang ini dan eksekusi dia dengan 1000 sayatan. Nin Ciu Ciu tertawa dingin. Setelah itu, ia dengan cepat menggunakan fungsi mundur waktu sistem ke 3 menit sebelumnya. Saat itu, Selir Mulia Dong baru saja tersenyum, berniat menghancurkan masa depan Kutucam. Nin Ciu Ciu menarik lengan baju Kutucam, menariknya ke belakang. Ia berpesan, Nona muda jangan bicara, kita menjauh sedikit, sebentar lagi tandu Selir Mulia Dong akan bergoyang hebat, tidak ada hubungannya dengan kita. Kutucam awalnya belum mengerti apa-apa, tidak disangka setelah itu. Tandu Selir Mulia Dong benar-benar bergoyang hebat, ini membuatnya tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dayang Selir Mulia Dong masih sesuai naskah lama, memfitnah Nin Ciu Ciu.
Namun ketika menoleh, ia menemukan kedua orang itu sudah berdiri 20 meter darinya. Sejak kapan mereka berdiri sejauh itu? Seperti ini sudah sangat bagus, tapi saat lewat di dekat Nona Kutucam malah terjadi insiden, pasti dia sengaja. Neni Cici segera mengerutkan kening. Benar-benar keterlaluan, harus banget ya menimpakan lumpur ini kepadaku. Sungguh merepotkan. Kalau terjadi sesuatu, aku tinggal mengaktifkan fungsi penyerap serangan saja. Sedang tidak tahu harus berbuat apa. Ia tiba-tiba melihat Selir Duen datang. Neni Cici segera memilih wanita itu sebagai kartu asnya. Neni Cici membuka panel pratinjau dialog sistem, lalu mengubah beberapa kata, jadilah karyanya sendiri. Selir Duen berjalan mendekati Selir Mulia Dong, berkata tanpa ekspresi. Kakak Selir Mulia, adik itu baru masuk istana belum mengerti aturan. Kakak cukup bersabar sedikit saja. Untuk apa terlalu diperhitungkan? Selir Mulia Dong yang tadinya menargetkan Neni Tiu dan Kutucam. Begitu mendengar Selir Duen berkata begitu, langsung berbalik 180 derajat. Langsung menyerang dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Kau pikir dengan mengandalkan permaisuri kau bisa tidak sopan kepadaku? Hari ini, aku akan memberimu tahu siapa yang akan mati duluan. Kau atau aku? Setelah kejadian ini, Nin Tiu telah menyelesaikan misi, kemajuan mencapai 4%.